Bab 671, kamu Lin Ming. Para wanita muda yang ditangkap untuk digunakan sebagai pembakar dupa semuanya berasal dari sekte kecil terdekat. Dari negara kecil tempat mereka berasal, bakat seni bela diri kelas 4 sudah bisa disebut sebagai putri surga yang bangga. Namun, setelah letusan gelombang besar dan negara mereka hancur, gadis-gadis muda ini tidak punya pilihan selain bersembunyi di jalan rahasia bawah tanah untuk menghindari bencana. Namun bersembunyi di bawah tanah bukanlah rencana jangka panjang. Akhirnya mereka harus keluar untuk mencari bantuan atau mencari makanan. Hasilnya adalah mereka ditangkap oleh seniman bela diri daerah Demon Laut Selatan untuk tujuan tidak senonoh. Jalur seksual alam iblis juga dibagi menjadi dua jenis berbeda. Salah satunya adalah yin dan yang saling melengkapi, di mana pria dan wanita akan saling mendapatkan keuntungan. Laki-laki akan menguntungkan perempuan, dan perempuan akan menguntungkan laki-laki. Yang lainnya adalah tempat satu orang dengan kejam dan biadab menjara orang lain, menyedot vitalitas mereka. Wilayah Demon Laut Selatan menggunakan tipe kedua ini. Mereka tidak keberatan untuk melatih mereka, tetapi lebih memilih menyedot kekuatan dan kekuatan hidup mereka, sehingga dengan cepat mempercepat penuaan mereka. Haha, gadis cantik, setelah kita kembali, kakak ini akan sangat mencintaimu. Pemimpin regu itu tersenyum mesum sambil dengan rakusnya mengusap salah satu tubuh gadis itu. Tapi saat ini, matanya melebar. Hanya beberapa mil jauhnya, ada bayangan beberapa orang yang terbang ke arah mereka. Dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa orang-orang ini bukan berasal dari wilayah Demon Laut Selatan, tapi kemungkinan besar adalah seniman bela diri manusia. Kapten Regu sangat terkejut, sebenarnya ada orang yang berani datang ke cabang wilayah Demon Laut Selatan untuk mati. Otak mereka pasti sudah masam. Sebenarnya ada beberapa orang idiot yang mengirim diri mereka ke rumah kami. Tuan Pelindung, mungkin tidak buruk jika kita membunuh mereka dan mengatakan mereka adalah mata-mata. Kami juga akan mendapat pahala untuk itu. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan pergerakan orang-orang ini jauh melampaui imajinasinya. Sosok dua orang itu sebenarnya langsung melintasi beberapa mil hingga jaraknya hanya beberapa ratus kaki. Kapten Regu membeku. Dia bisa merasakan kekuatan ruang di sekelilingnya tiba-tiba mengencang, menimpanya dan menguncinya sepenuhnya di dalam. Apa yang sedang terjadi? Kapten Regu entah kenapa merasa ngeri. Pada saat ini, pemuda berpakaian biru telah terbang tepat di depannya, matanya berkilauan dengan cahaya yang ganas seperti dewa kematian yang hidup. Hanya dengan melihat ke dalam mata yang dalam itu, Kapten Regu merasa seolah jiwanya tersedot keluar bahkan ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Demon Sin, cari jiwanya, Lin Ming berkata dengan acuh tak acuh. Teknik pencarian jiwa adalah kemampuan dari alam iblis. Seseorang perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang jiwa serta kekuatan jiwa yang sangat kuat. Lin Ming belum pernah mempelajari teknik ini sebelumnya jadi dia hanya bisa meminta Demon Sin melakukannya untuknya. Energi buas mengalir ke lautan spiritual Kapten Pasukan. Kapten Regu merasakan lautan spiritualnya terkoyak karena semua informasi di dalamnya disedot hingga kering oleh Demon Sin. Kakak laki-laki, para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Tapi, sebelum mereka bisa bereaksi, pada saat berikutnya mereka merasakan seluruh dunia mereka menjadi hitam karena mereka semua pingsan. Pada saat itu, kekuatan jiwa Lin Ming telah menembus seluruh lautan spiritual mereka. Kali ini untuk membunuh orang-orang ini dia menggunakan serangan jiwa, sesuatu yang sudah lama tidak dia gunakan. Serangan jiwa dan serangan kemauan adalah dua hal yang sangat berbeda. Jiwa, dibandingkan dengan tubuh manusia, adalah salah satu bagian paling mendasar dalam kehidupan manusia. Namun keinginan seseorang adalah semangat bertarung, sebuah medan energi. Intinya, itu adalah jenis energi khusus yang dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang mirip dengan esensi sejati atau esensi iblis. Ada banyak objek, seperti tulang dewa iblis, yang memiliki sisa semangat pertempuran yang melekat padanya. Tapi, tulang dewa iblis sebenarnya tidak memiliki jiwa. Demon Sin, teruslah mencari jiwa mereka untuk mendapatkan semua informasi berguna. Jangan biarkan apapun pergi, terutama berita tentang Divine Phoenix Island. Ekspresi suram Lin Ming sangat buruk untuk dilihat. Alasan dia menyerang pasukan ini bukan untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya, melainkan untuk mendapatkan informasi. Oke, dengan kekuatan jiwa Demon Sin, mencari jiwa seniman bela diri tingkat rendah ini sangatlah mudah. Setelah beberapa saat dia memperoleh semua informasi yang dia butuhkan. Dengan lautan spiritual mereka yang sudah hancur total, para seniman bela diri ini tidak lebih dari mayat hidup. Dia membiarkan mereka jatuh ke laut untuk memberi makan binatang buas di sana. Demon Sin menggelengkan kepalanya, Lin Ming, saya tidak menemukan informasi apapun tentang Mu Qianyu atau yang lainnya. Seniman bela diri ini hanyalah bagian dari satu regu pengintai, mereka memiliki status yang sangat rendah di wilayah Demon Laut Selatan. Pada dasarnya, mereka tidak berpartisipasi dalam perang setengah tahun yang lalu. Lin Ming sedikit mengerutkan kening, apakah para seniman bela diri ini tahu apakah ada master wilayah Demon Laut Selatan yang ditempatkan di Divine Phoenix Island untuk mengawasi tempat ini? Mereka mengetahui hal ini. Di Divine Phoenix Island ada South Sea Demon Region Elder bernama Hong Qi yang menjaga area ini. Kultivasinya berada pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Hong Qi, tahap pertama penghancuran kehidupan. Lin Ming mencibir. Ketika Lin Ming berada di abis iblis abadi, dia telah membunuh Elder Xiao serta Master Menara Polaris.
Keduanya adalah Raja Iblis Bintang 3, sebuah budidaya antara alam inti revolving akhir manusia ke alam penghancuran kehidupan. Di dalam Bloodslater Stepes, selain Stepes Master, semua seniman bela diri lainnya harus pergi sebelum mereka mencapai Life Destruction, jika tidak, mereka akan terbunuh oleh kutukan mistis yang menyelimuti daratan. Bahkan jika seseorang adalah Master Menara atau Penatua Pengawas, mereka tetap tidak terkecuali. Yaitu, kecuali mereka menjadi iblis surgawi bersayap 12. Namun, meskipun Master Menara Kapak Besar dan Master Menara Polaris sama-sama memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah dibandingkan alam penghancur kehidupan, karena metode kultivasi mereka sendiri, bakat individu, dan harta peringkat tinggi, mereka memiliki total kekuatan tempur komprehensif yang sebenarnya jauh melampaui pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan tahap pertama yang normal. Karena Lin Ming bisa dengan mudah membunuh Master Menara Polaris, membunuh Elder penghancur kehidupan tahap pertama juga akan mudah. Lin Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Demon Sin bertanya. Tentu saja memanggil orang Hongqi itu dan kemudian menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Karena anak-anak kecil ini tidak tahu di mana nonamu berada, maka Hongqi harusnya tahu. Hehe, saran bagus, aku menyukainya. Demon Sin terkekeh, menjilat bibirnya dengan kejam. Pulau utama Divine Phoenix Island memiliki panjang dan lebar 10.000 mil, dengan 6 pulau yang mengelilinginya. Di masa kejayaan Divine Phoenix Island yang lalu, seluruh pulau terus-menerus terbenam dalam kabut. Dari jauh, ini tampak seperti negeri ajaib yang ilusi. Khususnya Gunung Phoenix Suci, dengan banyak istana dan kuil batu giok yang megah, tampak seperti surga dongeng tempat tinggal makhluk abadi. Namun, akhir-akhir ini, seluruh Divine Phoenix Island diselimuti suasana suram dengan awan gelap menutupi langit. Di pulau utama terdapat kelompok patroli seniman bela diri wilayah iblis yang tak terhitung jumlahnya berseliweran. Kadang-kadang orang dapat melihat aliran sumber daya diangkut menuju berbagai bangunan, dan bahkan gadis-gadis muda diseret untuk digunakan sebagai pembakar dupa. Di seluruh Laut Selatan, Divine Phoenix Island bisa disebut sebagai tanah melimpah yang tiada duanya. Ada tambang esensi sejati bermutu tinggi di sini serta pegunungan roh yang penuh dengan tanaman obat surgawi dan ajaib. Di pegunungan ini, mudah untuk membiarkan bahan mentah obat-obatan yang langka dan berharga. Semua ini kini menjadi sumber daya wilayah Demon Laut Selatan. Bawahan memberi salam pada Tuan Tetua. Di Gunung Roh Obat ada seorang pria berjubah hitam yang berjalan perlahan. Ketika 6 orang berjubah hitam melihatnya, mereka segera berlutut untuk memberi hormat. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Di wilayah Demon Laut Selatan, pembangkit tenaga penghancur kehidupan biasanya adalah tetua dan seniman bela diri inti berputar adalah pelindung. Orang tua berjubah hitam ini adalah satu-satunya penatua yang ditempatkan oleh wilayah Demon Laut Selatan di sini untuk memimpin Divine Phoenix Island. Wilayah Demon Laut Selatan berencana mendirikan cabang di Divine Phoenix Island, dan lelaki tua berjubah hitam ini akan menjadi pemimpin masa depan cabang ini. Buka kebun obat, kata lelaki tua berjubah hitam itu tanpa ekspresi. Setelah menduduki Divine Phoenix Island, lelaki tua berjubah hitam itu tidak tertarik pada tambang batu esensi sejati di sini. Sebaliknya, dia hanya tertarik pada kebun obat Divine Phoenix Island. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tanah di sini sangat kaya akan energi spiritual, itu adalah lokasi yang sangat baik untuk tumbuh tanaman obat. Orang tua berjubah hitam telah mentransplantasikan sebatang bunga setan hati yang paling berharga di taman obat ini. Sejak itu, lelaki tua berjubah hitam ini datang ke kebun obat setiap hari untuk mengamati pertumbuhan bunga hati iblis ini. Bunga hati setan ini adalah spesies tanaman yang sangat rakus. Setiap hari ia harus menghabiskan banyak energi spiritual. Adapun tanaman spiritual lain di sekitar bunga hati iblis, energi esensinya tersedot dan perlahan mulai layu. Bagus. Saat lelaki tua berjubah hitam itu melihat daun montok dan kuncup bunga-bunga hati iblis seukuran kepalan tangan, dia mengangguk puas. Para seniman bela diri wilayah iblis yang bertanggung jawab merawat bunga hati iblis juga dipenuhi dengan antisipasi, menunggu untuk melihat apakah ada hadiahnya. Tapi, saat ini, ke arah pintu masuk, terdengar suara keras yang memekakkan telinga seperti petir. Bang! Gelombang kejut esensi sejati dengan ceroboh mengguncang udara, bahkan tanah mulai bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Siapa yang begitu cuek hingga berani datang ke cabang wilayah Demon Laut Selatan untuk menimbulkan masalah? Dalam beberapa tahun terakhir ini, dan khususnya 6 bulan terakhir, wilayah Demon Laut Selatan telah menyatukan beberapa suku dan klan laut dalam di Laut Selatan, membentuk aliansi super besar-besaran. Setelah mereka menghancurkan aliansi masa perang, seluruh wilayah Cakrawala Selatan, serta beberapa wilayah di dekatnya, tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan wilayah Demon Laut Selatan. Meskipun lelaki tua berjubah hitam itu terkejut, dia tidak segera bergegas mendekat. Jika pihak lain ini berani menabrak gerbangnya, mereka pasti punya kemampuan atau dukungan. Kecuali jika mereka memang idiot. Jika memang ada sesepuh tua mengerikan yang datang untuk membalas dendam, maka dia harus bertindak sesuai dengan situasinya. Dia mengirimkan jimat transmisi suara untuk menanyakan situasinya. Ketika dia mengetahui bahwa pihak lain hanya terdiri dari 4 orang dan budidaya mereka hanya di ranah inti berputar, lelaki tua berjubah hitam itu tertegun. Dari mana datangnya sekelompok idiot ini? Mendengus dingin, lelaki tua berjubah hitam itu berubah menjadi seberkas sinar hitam saat dia bergegas menuju pintu masuk taman obat.
Beberapa puluh mil hanya membutuhkan waktu singkat untuk menyeberang. Ketika lelaki tua berjubah hitam dan banyak bawahannya tiba di pintu masuk, mereka melihat gerbang hitam besar itu telah hancur berantakan. Plakat bertuliskan, wilayah Demon Laut Selatan, cabang Divine Phoenix, telah terlempar ke tanah dan hancur berkeping-keping. Di sekeliling tanda rusak ini ada 5 atau 6 seniman bela diri daerah Demon Laut Selatan yang juga terjatuh ke tanah. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah dan tidak satupun dari mereka yang hidup. Saat lelaki tua berjubah hitam melihat ini, hatinya dipenuhi amarah yang mengamuk, siapa yang berani melakukan ini? Kemarilah dan mati. Setelah meraung, mata lelaki tua berjubah hitam itu terfokus. Hanya berjarak 1000 kaki, ada 4 sosok yang terbang ke arahnya. Apakah orang-orang ini? Tetua berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah kultivasi keempat orang ini. Ketika dia menyadari mereka semua berada di ranah inti berputar, detak jantungnya stabil. Saat dia hendak membunuh keempat orang ini dan menunjukkan kepada mereka perbedaan mutlak dalam kekuatan mereka, dia melihat seorang pemuda berpakaian biru di kelompok ini dan langsung tercengang. Pemuda berpakaian biru ini tampaknya berusia lebih dari 20 tahun. Dia memegang tombak putih panjang, dan kedua alisnya yang lurus miring ke arah pelipisnya. Penampilannya yang tampan luar biasa, dan matanya tampak setajam kilat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memancarkan aura yang sangat tajam yang membuat hati seseorang menciut ketakutan. Pemuda ini adalah, ketika penatua berjubah hitam melihat pemuda berpakaian biru ini, dia langsung ketakutan. Matanya melebar seperti bulan purnama karena dipenuhi rasa tidak percaya. Di masa lalu, dia juga pernah pergi ke istana kekaisaran Dewa Iblis, dan dia memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap wajah ini. Meski penampilan dan temperamennya telah sedikit berubah, dia masih bisa mengenali pemuda ini secara sekilas. Kamu adalah, Lin Ming. Kamu masih hidup. Bab 672, Pencarian Jiwa. Setelah dipanggil namanya, Lin Ming terkejut. Saat dia memusatkan pandangannya pada penatua penghancur kehidupan itu, dia tiba-tiba teringat akan dia. Tetua ini adalah bagian dari kelompok wilayah Iblis Laut Selatan yang telah memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis. Beruntung baginya, dia juga salah satu dari sedikit tetua wilayah Demon Laut Selatan yang berhasil bertahan hidup. Di istana kekaisaran Dewa Iblis, Lin Ming telah menciptakan ilusi palsu tentang kematiannya sendiri sebelum dia pergi. Meskipun Xuan Wuji, kepala biara White Brow dan orang-orang tua lainnya adalah monster yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, mereka semua telah dibodohi oleh Lin Ming. Usia dan kekuatan Lin Ming adalah penutup terbaiknya. Tidak peduli seberapa curiga atau hati-hatinya Xuan Wuji dan yang lainnya, tidak satupun dari mereka curiga bahwa seseorang yang lemah seperti Lin Ming telah memperdaya mereka. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa pasti ada seorang ahli kuat yang datang untuk mencuri akar naga nirwana dan telah memperhitungkan kejadian dengan sempurna untuk mengakali mereka. Tapi sekarang, Lin Ming sebenarnya masih hidup. Tidak hanya dia masih hidup, tapi dia juga berhasil menembus Revolving Core. Harus diketahui bahwa Lin Ming baru berusia 20 tahun. Master inti Revolving berusia 20 tahun, ini terlalu mengejutkan. Segala macam pertanyaan mulai muncul di dalam hati tetua penghancur kehidupan itu bagaikan lautan badai. Bagaimana Lin Ming meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis? Dia telah hilang bersama dengan akar naga nirwana dan tungku peleburan kosmik, apakah kedua harta karun ini akhirnya jatuh ke tangannya? Dalam 2,5 tahun ini, kemana dia pergi? Bagaimana mungkin dia bisa menembus Revolving Core dalam waktu sesingkat itu? Bahkan melalui semua teka-teki ini, lelaki tua berjubah hitam itu yakin akan satu hal. Benar-benar ada rahasia besar bagi Lin Ming. Lin Ming, jadi sepertinya akar naga nirwana dan tungku peleburan kosmik benar-benar berakhir di tanganmu. Tak disangka kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya bepergian jauh dan luas mencarimu, hanya untuk menemukanmu di sini dengan mudah. Serahkan akar naga nirwana dan tungku peleburan kosmik sekarang dan orang tua ini mungkin akan mengizinkanmu melakukannya hidup. Saat lelaki tua berjubah hitam itu berbicara, tangannya sudah mulai menelusuri cincin spasialnya secara diam-diam. Sebagai seniman bela diri lainnya mendengar nama Lin Ming, mata mereka juga berbinar karena mengenali. Selama perang di Laut Selatan dan ketika Lin Ming membunuh Lei Mubai, sudah ada harga yang dibebankan pada kepalanya oleh wilayah Demon Laut Selatan. Setelah perjalanan ke Istana Kekaisaran Dewa Iblis, wilayah Iblis Laut Selatan juga telah meluncurkan pencarian skala besar di seluruh Laut Selatan untuk menemukan Lin Ming. Namun pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Para seniman bela diri yang hadir semuanya telah melihat potret Lin Ming sebelumnya. Hanya karena periode waktu telah berlalu dan ada sedikit perubahan pada penampilan dan temperamen Lin Ming sehingga mereka tidak segera menyadari bahwa itu adalah dia. Kelilingi dia, kelompok seniman bela diri ini memiliki budidaya di Revolving Core dan Xiantian. Masing-masing dari mereka sangat menyadari betapa kuatnya Lin Ming. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawannya, jadi mereka mengepungnya untuk mencegahnya melarikan diri. Lin Ming dengan dingin dan acuh tak acuh melirik orang-orang ini, pikiran membunuh melintas di benaknya. Hal pertama yang dia pikirkan adalah, membunuh semua orang di sini. Setelah kembali ke wilayah Cakrawala Selatan, kekuatannya masih kalah dengan Xuan Wuji. Tidaklah bijaksana untuk mengungkap identitasnya sendiri sedini mungkin untuk menghentikan Xuan Wuji mengejarnya. Namun, begitu dia memikirkan hal ini, dia juga berubah pikiran. Jika berita tentang identitasnya tersebar, mungkin itu akan sampai ke telinga Mu Qianyu. Dengan cara ini,
dia mungkin bisa memberitahu Mu Qianyu bahwa dia telah kembali. Memikirkan hal ini, Lin Ming ragu-ragu, tidak yakin harus berbuat apa. Arai besar setan pembantaian. Orang tua berjubah hitam tahu betapa menakutkannya Lin Ming. Masuk akal, tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, tidak mungkin bagi anak inti revolving awal untuk mengalahkan master penghancur kehidupan. Tapi, jika dia berani datang ke sini dengan berani, maka dia harus punya semacam cadangan. Seekor singa pasti akan membunuh seekor kelinci. Menggunakan seluruh kekuatannya dan menyuruh anak buahnya meletakkan arai besar iblis pembantaian ini adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Ca-ca-ca, lebih dari selusin bendera hitam berkibar di udara. Semua pria berpakaian hitam mengambil bendera hitam dan mulai bergerak cepat di sekitar Lin Ming, melangkah dengan kecepatan yang aneh dan terdistorsi. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka akan meninggalkan bekas hitam samar. Duan Mukun dan yang lainnya secara alami juga tercakup dalam formasi susunan ini. Tapi, menuju formasi susunan pada tingkat ini, tidak ada satupun dari mereka yang khawatir. Di dalam zona terlarang 1000 mil dari abis iblis abadi, zona bahaya apapun jauh lebih mengerikan daripada susunan ini. Lin Ming mengizinkan orang-orang ini untuk mengatur formasi susunan sesuai keinginan mereka, hanya dengan santai berdiri di tengah formasi susunan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia merenung, haruskah dia membunuh semua orang ini? Atau membiarkan beberapa orang tetap hidup agar mereka bisa menyebarkan berita kepulangannya? Setelah arai besar iblis pembantaian diletakkan, lelaki tua berjubah hitam itu menghela nafas puas. Mengungkap senyuman licik, dia mengeluarkan pedang tebal dari cincin spasialnya dan menebasnya. Pemotongan setan pembantaian. Dengan dukungan dari Carnage Demon Grid Arai, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 10%. Adapun Lin Ming, kekuatannya akan turun drastis dalam formasi susunan ini. Selain perbedaan mutlak dalam budidaya mereka, dia tidak percaya dia akan kalah di sini. Selama dia bisa membunuh Lin Ming, bahkan jika dia tidak mendapatkan Cosmic Melting Furnace dari Nirvana Dragon Root, dia masih bisa mengetahui rahasia besar apa yang dimiliki Lin Ming dan mengapa Lin Ming bisa pergi dari Lin Ming, ranah Xiantian awal ke ranah inti revolving awal hanya dalam 2,5 tahun saja. Ketika saatnya tiba, dia bersiap untuk meninggalkan wilayah Demon Laut Selatan, melarikan diri dengan seluruh kekayaannya. Dia tidak berniat sujud sambil memberikan kesempatan keberuntungan yang begitu besar kepada Xuan Wuji. Dengan semua ini dalam genggamannya, mungkin dia bahkan bisa mencapai Laut Ilahi. Ketika saatnya tiba, di dunia yang hebat ini tidak ada tempat yang tidak bisa dia datangi. Lin Ming, aku akan mengambil nyawamu. Saat lelaki tua berjubah hitam itu berteriak keras, energi hitam yang mengepul mulai melonjak dari tubuhnya. Di belakangnya, hantu iblis raksasa kuno muncul, memegang tombak besar. Setan raksasa ini tingginya lebih dari 10 kaki, mengancam dunia karena memancarkan aura yang menakutkan. Orang tua berjubah hitam tidak meremehkan Lin Ming sedikit pun, pada awalnya dia sudah menggunakan kemampuan finishing pamungkasnya. Dan selain peningkatan kekuatan dari arai besar iblis pembantaian, kekuatan serangan ini membuat semua seniman bela diri wilayah iblis di sekitarnya pucat karena kagum dan ngeri. Serangan orang tua berjubah hitam itu akhirnya membangunkan Lin Ming dari pikirannya. Lin Ming menatap pria tua berjubah hitam ini. Ya, pertama-tama dia akan membunuh orang tua ini dan mencari jiwanya untuk melihat apakah ada berita tentang Mu Qianyu. Jika ada, maka dia akan membunuh semua orang di sini. Jika tidak ada maka dia akan mempertimbangkan untuk membiarkan berita kepulangannya bocor. Memikirkan hal ini, Lin Ming berteriak pelan. Esensi sejati di dalam tubuhnya mulai berputar. Menanamkan semangat bertarungnya ke dalam tombak putih, dia menusukkannya. Menghadapi serangan yang mengkhawatirkan dan menakutkan dari orang tua berjubah hitam ini, tombak Lin Ming sebenarnya tampak agak sederhana dan sederhana. Orang tua berjubah hitam itu menyeringai jahat. Pedangnya memotong lurus ke arah leher Lin Ming, ini adalah serangan yang pasti mematikan. Cila, dengan suara robekan ruang, awan energi iblis yang mengepul dari pria tua berjubah hitam itu seperti tirai hitam besar saat terkoyak oleh angin tombak Lin Ming. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. Apa kekuatan ini? Brengsek, wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Dia memutar energi di tubuhnya hingga batasnya, menuangkan seluruh yang dimilikinya ke ujung pedang. Kekuatan dari Carnage Demon Cut ini terletak pada bilahnya sendiri. Dentang, pedang tebal itu bertabrakan dengan tombak putih dan suara pekikan logam yang menusuk memenuhi udara. Orang tua berjubah hitam itu merasakan telapak tangannya bergetar dan otot-ototnya robek, darah mengucur dari lengannya. Kemudian, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Pedang orang tua itu benar-benar hancur oleh tombak Lin Ming. Ujung tombak yang tajam menusuk ke tenggorokan lelaki tua berjubah hitam itu seperti ular beludak. Apa? Orang tua berjubah hitam itu sangat terkejut. Dalam sepersekian detik ini, tanpa ada waktu untuk berpikir, dia dengan cepat mundur. Namun, saat dia menghindari ujung tombak, hembusan udara yang bergemuruh menyerbu lelaki tua berjubah hitam itu, langsung menembus tenggorokannya. Gelombang udara ini memiliki aliran esensi sejati dari semangat pertempuran yang melekat padanya. Engah, perlindungan esensi sejati tubuh pria tua berjubah hitam itu telah ditembus. Aliran esensi sejati terus berlanjut. Itu langsung memotong separuh tenggorokan lelaki tua berjubah hitam itu, darah keluar. Ah! Orang tua berjubah hitam itu ketakutan sampai-sampai semua keberanian dan keberaniannya sebelumnya hancur berkeping-keping, dia sama sekali tidak tahu apa yang menyerangnya. Dan senjatanya,
Pedang tebal tingkat atas, bagaimana mungkin itu bisa dipecah menjadi dua oleh tombak Lin Ming? Apa yang sebenarnya terjadi? Penatua berjubah hitam hanya merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Perkembangan mendadak dalam pertempuran ini telah melampaui jangkauan pemahamannya. Tanpa penundaan lebih lanjut, penatua berjubah hitam berbalik dan lari. Kamu tetap di sini. Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan ruang di bawah kakinya menyusut. Dia melangkah cepat ke belakang pria berjubah hitam itu, tombaknya teracung. Penatua berjubah hitam sangat ketakutan. Dengan cepat berbalik, dia melemparkan dua pedang terbang. Pedang terbang ini adalah harta karun bumi bermutu tinggi. Biasanya dia tidak akan menggunakannya, tapi dalam situasi ini, dia membuangnya seperti senjata tersembunyi. Dentang, dentang. Dengan dua cincin logam, Lin Ming melambaikan tombaknya dan langsung menjatuhkan kedua pedang terbang itu. Saat pedang terbang berputar terbalik, Lin Ming mengulurkan satu tangan dan menuangkan semangat bertarungnya ke dalam bilah pedang. Kedua pedang itu tiba-tiba tegak di udara dan melesat kembali ke arah penatua berjubah hitam. Ah! Penatua berjubah hitam kecewa, kehilangan seluruh ketenangannya. Dia memutar tubuhnya, mencoba menghindari kedua pedang terbang tersebut, namun salah satunya masih berhasil menembus pahanya. Elder berjubah hitam itu memekik dengan sedih, kecepatannya segera melambat. Saat ini, wajahnya seputih abu pemakaman. Pahlawan muda Lin, tolong selamatkan hidupku. Selama kamu membiarkanku hidup, aku akan memberitahumu semua rencana wilayah Demon Laut Selatan dan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui tentang Divine Phoenix Island. Tidak, terima kasih. Tombak Lin Ming jatuh. Dengan semangat bertarungnya dimasukkan ke dalam tombak, tombak itu langsung menembus esensi sejati tubuh penatua berjubah hitam dan menusuk ke dalam hatinya. Dengan sentuhan esensi sejati, seluruh isi perut tetua berjubah hitam itu berubah menjadi genangan cairan kental. Demon Sin, cari jiwanya. Ketika seorang seniman bela diri baru saja meninggal, lautan spiritual mereka belum tersebar. Jangka waktu singkat ini lebih dari cukup untuk menggunakan teknik pencarian jiwa. Informasi yang diperoleh dari teknik pencarian jiwa secara alami jauh lebih dapat diandalkan daripada yang ditumpahkan oleh penatua berjubah hitam. Oke, Demon Sin tersenyum main-main dan seberkas cahaya hitam keluar dari antara alis Lin Ming, langsung menembus ke laut spiritual elder berjubah hitam itu. Lin Ming juga tidak duduk diam. Dia menjentikkan jarinya dan seekor ular kecil berwarna merah menyala melesat ke tubuh tetua berjubah hitam itu. Petir merah ini adalah guntur iblis pemadam darah. Guntur iblis pemadam darah melewati tetua berjubah hitam, mengeluarkan kabut darah yang tebal. Lin Ming mengulurkan tangannya dan kabut darah ini mulai terkonsentrasi, berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan. Ini adalah esensi darah lengkap Elder berjubah hitam. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan. Di abis iblis abadi, Lin Ming berturut-turut membunuh Master Menara Polaris dan Tetua Pengawas, keduanya memiliki kekuatan yang setara dengan Master Penghancuran Kehidupan. Namun, itu masih memiliki kekuatan yang setara dengan satu, budidaya mereka yang sebenarnya berada di bawah alam penghancuran kehidupan, jika tidak, mustahil bagi mereka untuk tetap tinggal di stepa pembantaian darah. Setelah Revolving Core, Lin Ming menduga bahwa esensi darah dari pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan seharusnya cukup untuk membuka Magic Cube sekali lagi. Namun, sekarang bukan waktunya membuka Magic Cube. Lin Ming menjentikkan jarinya dan mulai membentuk benang sutra yang terbuat dari guntur, membungkus esensi darah dalam lapisan ini. Segera, semua esensi darah terbungkus dalam energi ini. Kemudian Lin Ming membentuk selusin rune dan menyegel esensi darah secara menyeluruh. Seperti ini, segumpal sari darah ini seharusnya mampu mempertahankan vitalitasnya selama 1 bulan lagi. Dia bisa menggunakannya kapan saja selama periode ini untuk membuka Magic Cube. Pada saat ini, perasaan ilahi Demon Sin menarik diri dari lautan spiritual penatua berjubah hitam. Hai nak, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar pertama kali? Bab 673, Pesan Mukianyu. Hai nak, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar pertama kali? Demon Sin, aku sedang tidak ingin bercanda denganmu saat ini. Apa beritanya? Lin Ming mengerutkan kening. Saat ini dia benar-benar tidak berpikir untuk bermain-main. Ayaya, kamu benar-benar membosankan. Baik atau buruk, orang suci ini harus menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa untuk mendapatkan informasi ini. Demon Sin bergumam dengan ekspresi merajuk. Tapi saat dia melihat Lin Ming terlihat sangat serius, dia tidak lagi bercanda dan langsung berkata, kabar baiknya adalah Mukianyu seharusnya aman. Sementara wilayah Iblis Laut Selatan fokus untuk menemukan tokoh kunci Pulau Phoenix Ilahi seperti Mukianyu, Mu Yu Huang, dan Mu Fengxian, mereka masih tidak dapat menangkap mereka. Saat Lin Ming mendengar ini, dia menghela nafas lega, seolah-olah ada sesuatu yang berat terangkat dari punggungnya, kemana mereka pergi. Itu aku tidak tahu. Demon Sin merentangkan kaki anjingnya, jika lelaki tua berjubah hitam itu tahu kemana Mukianyu dan mereka lari, maka mereka mungkin akan pergi untuk menangkapnya besok. Melihat Lin Ming tetap diam, Demon Sin berkata, saya tidak tahu kemana mereka pergi, tapi mereka seharusnya bergabung dengan beberapa kekuatan lain yang membentuk aliansi anti-iblis. Tapi, hari-hari mereka seharusnya tidak lebih baik. Mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat dengan teknik mengubah penampilan juga. Aliansi anti-setan, Lin Ming berpikir sejenak. Dalam organisasi seperti itu, seharusnya lebih aman.
Dan kabar buruknya, Lin Ming memelototi Demon Xin, hatinya masih belum sepenuhnya lega. Jika apa yang disebut, kabar baik, Demon Xin adalah bahwa Mu Qianyu telah melarikan diri, tetapi, kabar buruknya, adalah bahwa Qin Xingxuan telah ditangkap, maka dia benar-benar tidak akan bisa menahan keinginannya untuk mencekik anjing tua sialan ini sampai mati. Demon Xin berkata, kabar buruknya adalah Xuan Wuji mengasingkan diri secara tertutup akhir-akhir ini. Kemungkinan dia akan bisa keluar kembali dalam beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Ketika itu terjadi, dia seharusnya berhasil menembus tahap keempat penghancuran kehidupan. Ketika seorang seniman bela diri manusia mengalami penghancuran kehidupan, mereka harus menghancurkan inti berputar di tubuh mereka dan kemudian mereformasinya. Proses ini sama sekali tidak dapat diganggu dan juga tidak dapat mengganggu pengasingan mereka. Aku mengerti, Lin Ming menghela nafas lega. Dia tidak terlalu peduli tentang terobosan Xuan Wuji atau seberapa kuat musuhnya. Apa yang dia takuti adalah apakah keluarga dan teman-temannya berada dalam bahaya atau tidak. Xuan Wuji mungkin telah menjarah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya selama 2 tahun terakhir ini. Jika tidak, makhluk lama itu tidak akan pernah menyerang tahap keempat penghancuran kehidupan kecuali dia memiliki jaminan mutlak atas kesuksesannya. Lin Ming merenung. Xuan Wuji memiliki ambisi yang besar. Dia telah menetapkan tekadnya untuk menerobos ke Laut Ilahi dan menjadikan wilayah iblis Laut Selatannya menjadi tanah suci. Alasan wilayah Demon Laut Selatan menyalakan api perang adalah untuk bersaing memperebutkan sumber daya budidaya dan membuka jalan bagi Xuan Wuji untuk menjadi Master Laut Ilahi. Lin Ming, apa langkahmu selanjutnya? Duan Mu Kun berjalan ke samping Lin Ming dan bertanya padanya. Pertama kita akan membersihkan Divine Phoenix Island. Lin Ming berkata dengan nada membunuh. Terhadap seniman bela diri dari wilayah Demon Laut Selatan, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan atau kesan baik. Dalam pikirannya, orang-orang yang menempuh jalan sesat jauh lebih jahat dan berbahaya dibandingkan mereka yang mengikuti jalan pembantaian. Haha, ide bagus. Duan Mu Kun mengembangkan pedang panjangnya. Di bawah alam penghancuran kehidupan, dia bisa dianggap tak terkalahkan. Sekarang setelah tetua penghancur kehidupan telah pergi, menyapu bersih semua orang di pulau ini adalah tugas yang mudah. Saudara Feng Shen, ambil arah selatan, saya ambil arah utara, dan Lan Xin bisa pergi ke barat. Saudara Lin, sisanya diserahkan kepada Anda. Bagaimana? Feng Shen mengangguk. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan segera terbang menuju bagian selatan pulau. Lin Ming menggenggam tombak putihnya dan terbang langsung menuju kuil burung vermilion. Awalnya, kuil burung vermilion adalah kuil utama dari fraksi burung vermilion. Dia ingin mencari di sana untuk melihat apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh Mu Yu Huang atau Mu Qianyu. Seniman bela diri wilayah iblis yang tersisa di Divine Phoenix Island sudah berada dalam kekacauan total. Mereka tidak bisa menahan dampak dari keempat orang ini dan menyerah pada pertemuan pertama. Semua orang mulai berpencar ke segala arah, melarikan diri untuk bersembunyi sendiri. Feng Shen, Lan Xin, dan Duan Mu Kun semuanya adalah individu yang luar biasa cantik, tetapi ketika harus membunuh orang lain, mereka dapat membantai tanpa berkedip. Bagaimanapun, mereka telah mengalami medan perang dingin yang disebut Menara Sky Split. Pedang Feng Shen bagaikan angin. Setiap pedang akan menusuk di antara alis musuh, merenggut nyawa mereka dengan satu pukulan. Adapun Lan Xin, dia lebih suka mengiris leher orang lain. Saat dia terus membunuh, dia terus menemukan wanita sekarat yang ditangkap untuk tujuan tidak senonoh. Hal ini menyebabkan dia semakin membenci para seniman bela diri jalur iblis itu, membunuh mereka semua tanpa ampun sedikitpun. Pada saat ini, Lin Ming sudah bergegas ke kuil burung vermilion. Kuil burung vermilion yang dulunya megah dan megah kini menjadi sunyi dan suram. Susunan pelindung besar di sini sudah lama rusak dan banyak ubin serta dinding terkoyak. Ukiran dan relief indah pada dinding dan tiang kini hancur dan lapuk. Karena Duan Mu Kun dan yang lainnya sibuk membunuh sisa pasukan dan penatua berjubah hitam telah meninggal, kuil burung vermilion sekarang kosong. Lin Ming mencari semua orang. Selain menemukan beberapa gadis pucat dan sakit-sakitan dengan pakaian compang camping, dia tidak menemukan petunjuk lain. Sambil menghela nafas, Lin Ming mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke gadis-gadis muda ini. Kemudian, dia tenggelam dalam kontemplasi. Jika Mu Qianyu benar-benar ingin meninggalkan pesan untuknya, di mana dia harus menyimpannya dan dalam bentuk apa. Ketika dia bersama Mu Qianyu, dia tidak pernah menunjukkan kepadanya kode atau sandi khusus apapun. Jika informasi semacam ini tidak disembunyikan dengan baik dan ditemukan oleh South Sea Demon Regent, maka konsekuensinya akan mengerikan. Tapi, jika dia menyembunyikan sebuah pesan, bagaimana dia bisa menjamin bahwa orang lain tidak akan bisa menemukannya? Di Divine Phoenix Island yang begitu luas, di manakah Mu Qianyu akan meninggalkan petunjuk? Lin Ming melepaskan semua persepsinya untuk menutupi seluruh kuil burung vermilion, berharap bahwa ia akan menemukan petunjuk sekecil apapun. Saat dia mencari berulang kali, Lin Ming menemukan banyak alat dan benda tua yang digunakan Mu Qianyu ketika dia tinggal di sini. Samar-samar, dia bisa melihat wanita berpakaian merah yang tinggal di sini setiap hari, yang suka bermain alat musik dan berlatih bela diri. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semuanya berakhir. Hari-hari indah dan tiada akhir itu tak lagi bisa dicari di sini. Lin Ming ingat bahwa Mu Fengxian pernah berkata bahwa setiap kali pembangkit tenaga listrik kaisar lahir, mereka membutuhkan takdir dalam jumlah besar dan peluang keberuntungan ada di pundak mereka. Namun,
Sekte yang menjadi asal mula pembangkit tenaga listrik kaisar di masa depan belum tentu bisa mendapatkan keuntungan dari lahirnya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Hal ini karena pertumbuhan pembangkit tenaga listrik kaisar sejati akan menyebabkan ketertarikan dan provokasi dari banyak musuh yang kuat. Jika suatu sekte tidak memiliki kekuatan dan takdir dan tidak mampu membawa kejeniusan seperti itu, maka kejeniusan itu akan menjadi alasan kehancuran sekte tersebut. Sejak zaman kuno, hal semacam ini sangat umum terjadi. Saya harap nonamu, Qin Xingxuan, dan yang lainnya selamat. Lin Ming hanya bisa berdoa seperti ini. Setelah tidak menemukan petunjuk, dia meninggalkan kuil burung vermilion dengan perasaan sedih dan putus asa. Dengan hati-hati memikirkannya lagi, bahkan jika Mu Qianyu bermaksud meninggalkan beberapa petunjuk, dia mungkin tidak berdaya sejak awal. Mu Fengxian dan yang lainnya mungkin belum bisa langsung memutuskan kemana harus pergi. Bagaimanapun, ini adalah sekte kelas 4 teratas dengan puluhan ribu orang. Pindah ke rumah baru yang tersembunyi dan memiliki sumber daya yang memadai, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Saat Lin Ming meninggalkan kuil burung vermilion dia agak linglung. Melihat ke arah cakrawala yang jauh, samar-samar dia bisa melihat kabut putih samar dunia. Sinar matahari yang cerah menyinari laut, menyinarinya seperti nyala api kemasan. Di atas api emas ini banyak burung laut yang terbang di atasnya. Tampaknya pemandangan itu sangat damai dan tenteram. Kuil burung vermilion terletak di titik tertinggi Gunung Phoenix Suci. Orang bisa melihat keseluruhan pemandangan laut selatan serta mensurvei seluruh Divine Phoenix Island. Ketika Lin Ming menghadap pemandangan dari Divine Phoenix Island, dia benar-benar melihat tempat yang ditutupi dengan energi asal langit dan bumi yang sangat tebal. Jiwanya tercengang. Ini adalah alam mistik Phoenix Suci. Alam mistik Phoenix Suci berasal dari klan Phoenix kuno. Adapun kekuatan peringkat klan Phoenix kuno, Lin Ming merasa sulit untuk mengatakannya. 4 tahun lalu, Lin Ming masih menjadi seniman bela diri periode puls kondensasi. Dengan bakatnya, dia diizinkan memasuki alam mistik Phoenix ilahi, dan di sana dia berhasil memasuki uji coba peleburan tingkat umum. Tapi, dia masih jauh dari mencapai uji coba peleburan tingkat raja. Jadi bisa dilihat dari sini saja bahwa klan Phoenix kuno pastilah merupakan kekuatan yang menakutkan. Meskipun mereka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan abis iblis abadi, mereka benar-benar berada di atas istana kekaisaran Dewa Iblis. Alam mistik Phoenix Suci juga dikelilingi oleh formasi susunan kuno yang hanya bisa dibuka oleh Pulau Phoenix Suci. Bahkan jika wilayah Iblis Laut Selatan merebut Pulau Phoenix Suci, mereka masih tidak memiliki kemampuan untuk membuka alam mistik Phoenix Suci. Dengan kata lain, alam mistik Phoenix Suci adalah tempat yang benar-benar aman. Mungkinkah Mu Qianyu telah meninggalkannya semacam pesan di alam mistik Phoenix ilahi? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang langsung menuju Divine Phoenix Mystic Realm. Beberapa puluh mil berlalu dalam sekejap. Alam mistik Phoenix ilahi terletak di kedalaman pegunungan Pulau Phoenix ilahi. Dikelilingi oleh formasi pegunungan dan lembah yang menyimpan energi tanah di dalamnya. Energi asal langit dan bumi di sini sangat kaya, terutama energi asal api dan air. Itu tebal sampai hampir menjadi kabut tipis. Ada formasi susunan pelindung di luar Divine Phoenix Mystic Realm. Untuk masuk, seseorang harus melewati formasi susunan ini terlebih dahulu. Ini adalah formasi susunan kuno, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibongkar oleh wilayah Demon Laut Selatan. Lin Ming awalnya akrab dan mahir dengan formasi susunan kuno. Dia juga telah memasuki alam mistik Phoenix ilahi, menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum terakhir dan telah diakui oleh alam mistik Phoenix ilahi. Bahkan jika dia tidak mempelajari metode cara membuka formasi susunan ini dari Mu Yu Huang, mencari tahu cara melakukannya juga tidak akan terlalu sulit baginya. Setelah 1 jam, Lin Ming menemukan perkiraan metode untuk membukanya. Memutar Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle di dalam tubuhnya, dia mengulurkan tangannya dan membentuk tanda emas menyala. Kekosongan itu bergetar. Dengan suara mendengung, ruang beberapa puluh kaki di depan Lin Ming mulai terdistorsi, seolah-olah itu adalah air yang beriak dengan tenang. Namun, riak-riak ini tidak berlangsung lama, dan segera menghilang. Lin Ming tidak berkecil hati. Dia mencoba berkali-kali untuk menggabungkan konsep ruang ke dalam simbol susunan api ini. Akhirnya, setelah 1/4 jam berikutnya, dia membuka penghalang. Sebuah penghalang cahaya muncul di udara tipis. Di dalam penghalang, ada satu celah. Dari dalam, dia bisa merasakan energi kuat dari api dan es yang saling bertabrakan, suara guntur yang teredam memenuhi udara. Lin Ming menenangkan dirinya dan melangkah melalui formasi susunan pelindung untuk memasuki alam mistik Phoenix ilahi. Cahaya menyala. Lin Ming tiba di lembah gunung tempat Divine Phoenix Mystic Realm berada. Tapi saat dia masuk, Lin Ming melihat bahwa di dekat pintu masuk alam mistik Phoenix ilahi, ada huruf-huruf anggun dan indah yang diukir di pohon payung berusia 10.000 tahun. Gunung Thunder Crash, gua tanpa nama, waktu 10 tahun, pertemuan yang telah ditentukan. Pada saat dia melihat kata-kata ini, hati Lin Ming bergetar seperti gempa melewatinya. Hanya 10 kata dan ditulis sedemikian sederhana, namun mengandung kemauan dan tekad yang kuat dari Mu Qianyu. Dia tidak menulis apa yang akan terjadi jika mereka tidak dapat membuat janji, dia juga tidak menulis bahwa mereka akan mati. 10 kata, tulisannya anggun dan ringkas, seolah-olah di dalamnya telah menyatu keyakinan yang sangat kuat sehingga tidak ada ruang untuk keraguan. Tidak peduli apa yang terjadi selama periode ini,
tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi, cobaan dan kesengsaraan apa yang akan dia hadapi. Waktu 10 tahun, pertemuan yang ditentukan. Seolah-olah Lin Ming bisa melihat pemandangan yang terjadi di sini 6 bulan lalu. Ketika Mu Qianyu bergegas ke alam mistik Phoenix Ilahi dan mengukir pesan ini, tangannya cepat namun tegas. Di matanya ada sedikit harapan dan keyakinan, sentuhan cinta yang mendalam dan juga kesedihan. Adapun gua tanpa nama di Gunung Thunder Crash, disitulah tempat Mu Qianyu dan Lin Ming tinggal saat mereka pertama kali bertemu. Di dalam gua itu, mereka berdua menghabiskan 3 hari 3 malam dengan penuh kehangatan yang tak terkira. Bab 674, Pembukaan Kelima Kubus Ajaib. Ketika pertama kali pergi ke Gunung Thunder Crash, secara kebetulan, Lin Ming bertemu Mu Qianyu saat dia bertarung melawan naga banjir guntur. Setelah itu, ketika Mu Qianyu terluka dan berada dalam masalah, Lin Ming membantunya pulih di dalam gua tanpa nama. Dengan statusnya yang rendah hati dan rendah di masa lalu, ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan putri surga yang begitu sombong. 3 hari kemudian, Mu Qianyu pergi tanpa sepatah kata pun, hanya meninggalkan pesan. Akhirnya, Mu Qinghong telah mengunjungi 7 lembah mendalam dan memperhatikan Lin Ming selama pertemuan bela diri fraksi total. Kemudian, dalam program pelatihan sekte, Lin Ming telah terpilih sebagai satu-satunya talenta tingkat surga. Semua ini sepertinya baru terjadi kemarin. Selama periode awal pertumbuhan Lin Ming, Mu Qianyu dan Divine Phoenix Island telah membantu Lin Ming berkali-kali. Gunung Thunder Crash, gua tanpa nama, waktu puluhan tahun, pertemuan yang telah ditentukan. Lin Ming menelusuri surat-surat ini dan diam-diam mengepalkan tinjunya. 10 tahun adalah janji yang awalnya dia buat, tapi sekarang, dia kembali 7 tahun lebih awal. Sejak dia kembali, dia tidak lagi membiarkan situasi di Laut Selatan berlanjut seperti semula. Dia benar-benar tidak akan membiarkan Mu Qianyu dan seniman bela diri dari Divine Phoenix Island berkeliaran seperti pengungsi. Saya tidak perlu menggunakan 10 tahun ini. Dalam 3 bulan, aku akan menemukanmu. Lin Ming diam-diam membuat sumpah ini pada dirinya sendiri saat dia menatap kata-kata di pohon payung 10.000 tahun itu. Lalu, dia duduk di sebelahnya. Lin Ming, apa yang kamu lakukan? Demon Sin bertanya. Membuka kubus ajaib. Apa Anda sedang bercanda? Anda akan membukanya di sini. Membuka Magic Cube membutuhkan waktu kurang dari 1 jam dan dengan formasi susunan pelindung dari Divine Phoenix Mystic Realm, area ini dapat dianggap aman. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan esensi darah pria tua berjubah hitam dari cincin spasialnya. Ketika Lin Ming pertama kali mendapatkan Magic Cube, dia pergi ke ruang di dalam Magic Cube ketika dia sedang tidur. Ini adalah pertama kalinya dia membuka Magic Cube. Setelah itu, Lin Ming memperoleh baju besi fleksibel yang diberikan putra mahkota kepadanya. Armor fleksibel itu ditandai dengan esensi darah dari Master Hautian. Esensi darah ini kemudian diserap oleh Magic Cube, ini adalah kedua kalinya Magic Cube dibuka. Ketiga kalinya adalah ketika Lin Ming membunuh Ouyang Boyan. Dengan esensi darah Ouyang Boyan, dia membuka Magic Cube sekali lagi. Keempat kalinya, Lin Ming menggunakan hukum penekan istana kekaisaran Dewa Iblis dan membunuh Master Inti berputar, menggunakan esensi darah Master itu untuk membuka kubus ajaib lagi. Sekarang akan menjadi yang kelima kalinya. Dari Hautian ke Xiantian ke Revolving Core dan sekarang penghancuran kehidupan. Lin Ming mulai mengungkap mantra pada kepompong sampai hanya tersisa segumpal darah merah. Lin Ming belum memiliki Magic Cube yang menyerap ini. Sebaliknya, dia pertama kali masuk ke dalam niat bela diri yang halus dan menyesuaikan pola pikirnya sampai dia setenang danau yang tenang. Kemudian, Lin Ming melepas pakaiannya, memperlihatkan tanda aneh di dada kirinya. Tanda ini adalah simbol kuno misterius dari Magic Cube. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia perlahan-lahan menekan esensi darah lelaki tua berjubah hitam itu ke dadanya. Tepat setelah itu, Lin Ming merasakan semburan panas membara di dadanya, ini adalah esensi darah yang diserap oleh Magic Cube. Setelah terdiam selama beberapa tahun, Magic Cube sekali lagi menyambut esensi darah segar dari pembangkit tenaga listrik. Saat esensi darah diserap, itu seperti racun mematikan yang tersebar di tanah. Tampaknya terus-menerus terkorosi, menghasilkan sedikit asap. Lin Ming merasakan dalam dirinya sendiri, merasakan fluktuasi energi Magic Cube di dalam dadanya. Dia bisa merasakan bahwa setelah kubus ajaib menyerap esensi darah, sepertinya kubus itu berdetak seirama dengan jantungnya. Setelah 10 napas waktu berlalu, Lin Ming merasakan laut rohaninya bergetar. Pada saat berikutnya, seluruh kesadarannya tersedot seluruhnya ke dalam Magic Cube. Dengan perasaan memusingkan, pikiran Lin Ming telah tiba sekali lagi di ruang gelap gulita di dalam Magic Cube. Lin Ming akrab dengan tempat ini. Di langit gelap yang luas dan tak terbatas, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkilauan seperti bintang tak terbatas. Fragmen jiwa ini melayang dalam kabut tebal. Di tengah semua pecahan jiwa ini, ada bola cahaya besar berdiameter 1 kaki, perlahan bersinar dengan cahaya lembut. Lin Ming curiga bahwa bola cahaya ini adalah penguasa sebelumnya dari kubus ajaib, yaitu orang suci dari tanah suci bulu hijau. Setelah tiba di ruang Magic Cube sekali lagi, mentalitas Lin Ming sangat stabil. Sekarang dia memiliki semangat bertarung dan kemauannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia akan mampu menangani sebagian besar fragmen jiwa ini, kecuali jika fragmen itu berisi sisa kesadaran dan kehendak penatua tertinggi yang pernah menjadi miliknya. Jika itu benar, maka menelan pecahan jiwa seperti itu mungkin sedikit berbahaya.
Menghubungkan pikirannya ke banyak fragmen jiwa, karena kekuatan jiwa Lin Ming yang lebih kuat, dia sekarang dapat dengan jelas merasakan energi yang terpancar dari fragmen jiwa ini. Beberapa memiliki energi yang lembut dan lembut, beberapa bersifat tirani, dan beberapa memancarkan energi jahat yang berlumuran darah. Fragmen yang lebih kecil langsung diabaikan oleh Lin Ming. Dia hanya melihat yang lebarnya setidaknya 2 inci. Kemudian, dia mulai merasakannya berdasarkan energi yang dipancarkannya, mencari pecahan jiwa yang mungkin memiliki metode kultivasi atau keterampilan lain yang berguna. Tapi ada terlalu banyak fragmen jiwa di ruang Magic Cube. Bahkan setelah mencari melalui begitu banyak, sulit bagi Lin Ming untuk mengetahui mana yang paling berharga baginya. Pada saat ini, suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Lin Ming, orang suci ini akan membantu Anda memilih. Saya jamin ini akan sangat berguna bagi Anda. Oh. Alis Lin Ming terangkat. Meskipun Demon Sin sering menyombongkan diri, dia harus mengakui bahwa anjing tua ini memang memiliki kemampuan tertentu. Berguna bagi saya tidak dapat memikirkan fragmen jiwa yang akan terlalu berguna bagi saya saat ini. Lin Ming tidak kekurangan metode budidaya. Selain itu, dia sudah mulai melangkah ke jalan menggabungkan metode seni bela dirinya sendiri. Dia berharap untuk mencari beberapa metode budidaya dalam Magic Cube yang dapat memberikan landasan untuk keterampilan fusi seni bela diri lebih lanjut di masa depan. Hehe. Kamu akan tahu alasannya setelah aku memberitahumu. Fragmen jiwa pucat seukuran telapak tangan emas itu adalah satu-satunya. Izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, sangat mungkin ada jiwa yang tersisa di dalam fragmen jiwa itu. Jiwa sisa penatua tertinggi, Lin Ming ragu-ragu sejenak. Sulit untuk menebak batasan apa yang telah dicapai oleh pembangkit tenaga listrik Realm of the Gods ini sebelum kematian mereka. Biarpun itu hanya sisa jiwa, dia tetap harus memperlakukannya dengan hati-hati. Dengan hati-hati mengulurkan tangannya, energi menempel pada pecahan jiwa emas pucat itu dan menyeretnya ke Lin Ming. Lin Ming benar-benar memusatkan pikirannya pada fragmen jiwa ini. Selama beberapa kali pertama Lin Ming membuka Magic Cube, dia menghindari fragmen jiwa penatua tertinggi ini seolah-olah itu adalah ular berbisa. Dia tidak akan pernah mencoba menyerapnya atas inisiatifnya sendiri seperti sekarang. Diam-diam merasakan kekuatan fragmen jiwa emas pucat ini, Lin Ming merasa yakin dia akan mampu menahannya. Demon Sin, apa yang ada di sini yang sangat berguna bagiku? Hehe. Jika kamu menyerap bagian memori itu kamu secara alami akan mengetahuinya. Fragmen jiwa ini, jika saya tidak salah, pastilah seorang kenalan lama yang pernah diketahui Kaisar Iblis. Saya hanya mengenalinya karena masih ada sedikit sisa jiwa yang tersisa di fragmen tersebut. Jika Anda menyerapnya, Anda akan mendapatkan panen yang bagus. Demon Sin membual. Lin Ming tidak bertanya apa-apa lagi. Demon Sin tidak punya alasan untuk berbohong padanya, dan bahkan jika dia berbohong, itu tidak masalah. Dia memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu menangani sisa jiwa di dalam fragmen jiwa ini. Bahkan jika metode budidaya di dalamnya tidak berguna, itu masih bisa berfungsi sebagai titik referensi sehingga Lin Ming bisa mempelajari berbagai jenis seni bela diri terbaik dan mendapatkan wawasan darinya. Mengulurkan tangannya, dia dengan lembut menyentuh pecahan jiwa. Fragmen jiwa segera berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke tubuh Lin Ming dan menghilang tanpa jejak. Sebuah fragmen jiwa memiliki naluri alami untuk menelan semuanya. Di bawah bimbingan nalurinya, ia akan mulai menyerang laut spiritual Lin Ming untuk menangkapnya. Ketika fragmen jiwa masuk ke laut spiritual Lin Ming, roh pertempuran berbentuk tombak yang melayang di langit segera mulai mengeluarkan lolongan tajam, berdampak langsung terhadap fragmen jiwa itu. Kaca, dengan tabrakan yang hebat, pecahan jiwa itu diserang oleh roh pertempuran berbentuk tombak dan terlempar menjauh, cahayanya meredup beberapa derajat. Sementara itu, pusaran hitam niat bela diri samsara muncul dalam lautan spiritual Lin Ming, melonjak ke depan saat menyelimuti fragmen jiwa itu. Lin Ming menutup matanya dan duduk, segera memasuki niat bela diri yang halus. Seperti ini, niat bela diri dan semangat pertempuran samsara memulai pertempuran sengit dengan fragmen jiwa di dalam lautan spiritualnya. Semangat bertarung dikenal sebagai eksistensi yang bisa menghilangkan segalanya. Tentu saja, ini termasuk jiwa. Dengan setiap serangan, fragmen jiwa akan bergetar hebat, menyebabkan sisa jiwa di dalam fragmen itu perlahan-lahan menghilang. Setelah 1 jam, perang jiwa akhirnya berakhir. Meskipun Lin Ming tidak berada dalam bahaya besar, dia masih kelelahan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan kulitnya pucat. Setelah menghilangkan jiwa yang tersisa, fragmen memori yang tersisa tenggelam ke dalam lautan spiritual Lin Ming. Pada saat itu, segala macam gambaran dan informasi yang kacau dan kompleks mulai mengalir ke dalam pikiran Lin Ming. Kenangan ini jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Lin Ming terbatuk-batuk, merasa kepalanya akan meledak kapan saja. Gambar mulai terlintas di benak Lin Ming. Perang, medan perang, kematian, metode budidaya, buku langka, sekte. Segala macam adegan terulang kembali di benaknya. Namun, banyak di antaranya juga berupa kobaran api, simbol mistis, serta pil obat yang bersinar dengan cahaya kemasan. Orang ini adalah seorang alkemis. Lin Ming tiba-tiba terkejut. Setelah mengeksplorasi lebih jauh kenangan ini, Lin Ming menemukan bahwa orang ini tidak hanya seorang alkemis ulung tetapi juga seorang ahli prasasti. Teknik prasasti adalah keterampilan pertama yang diperoleh Lin Ming dari fragmen jiwa pertama yang diserapnya dari Magic Cube.
Keterampilan ini sangat kuat dalam alam para dewa, tapi sayangnya, fragmen jiwa yang ditelan Lin Ming saat itu hanya seukuran sebutir beras, dan juga sangat pudar. Ini adalah pilihan yang membuatnya tidak berdaya. Awalnya, Lin Ming baru berada pada tahap pertama transformasi tubuh. Hanya menyerap pecahan jiwa seukuran butiran beras itu hampir merenggut nyawanya. Hal ini juga menyebabkan teknik prasasti yang dimiliki Lin Ming tidak lengkap, sebagian besar merupakan yang paling dasar dari jenisnya. Teknik prasasti dibagi menjadi prasasti objek, prasasti obat, prasasti tubuh, dan prasasti jiwa, totalnya ada 4 jenis yang berbeda. Meskipun Lin Ming telah mempelajari tulisan tubuh, itu hanya berguna baginya selama dunia transformasi tubuh. Setelah mencapai inti berputar atau penghancuran kehidupan, peningkatan kekuatan dari simbol prasasti tubuh ini akan dapat diabaikan. Selain itu, alasan Lin Ming lalai mengikuti teknik prasastinya adalah karena berlatih menghabiskan terlalu banyak waktu. Karena kekuatan Lin Ming terus tumbuh, karena dia lalai berlatih teknik prasasti, sekarang kekuatan itu tidak mampu mengimbangi pertumbuhannya. Dengan keahlian Lin Ming saat ini dalam prasasti obat, dia paling banyak bisa meningkatkan obat-obatan seperti pil pembuka surga atau kristal hati iblis yang hancur. Jika dia ingin memasang prasasti pada sesuatu seperti akar naga nirwana atau tulang dewa iblis, maka itu tidak mungkin karena dia tidak mampu memasang prasasti pada benda tersebut dengan peringkat yang memadai. Untuk mempraktikkan teknik prasasti ke batas yang lebih tinggi, seseorang perlu menginvestasikan banyak waktu dan tenaga ke dalamnya. Tapi sebelum ini, teknik prasasti yang diperoleh Lin Ming sangat tidak lengkap. Jika dia mencoba mencapai batas yang lebih tinggi, dia akan mendapati dirinya dikepung kesulitan. Sekarang setelah dia mendapatkan pecahan jiwa ini, dia secara tidak sengaja mengisi celah ini. Demon Sin, kamu ingin aku mempelajari teknik prasasti lagi, dan tidak hanya itu tetapi menjadi master prasasti dan kemudian menggunakannya sebagai dasar untuk menjadi seorang alkemis lebih jauh. Hehe, teknik prasasti sebagian besar untukmu membuat prasasti obat. Saya ingin Anda menjadi seorang alkemis untuk memajukan budidaya 8 gerbang tersembunyi batin dan 9 bintang istana Dao. Semakin jauh batasan Anda, semakin besar kelangkaan dan nilai obat yang Anda perlukan untuk latihan Anda akan membuat Anda takut. Anda memperoleh akar naga nirwana dan pil ilahi tanpa nama, tetapi jangan berpikir Anda akan selalu seberuntung itu. Jika Anda tidak mempelajari alkimia, apakah Anda benar-benar berharap orang lain akan datang dan menawarkan semua bantuan yang Anda perlukan? Tungku peleburan kosmik Anda sudah menjadi alat terbaik untuk alkimia. Bab 675, Suan Yuki bergerak. Cosmic Melting Furnace adalah senjata serangan atribut api dan juga tungku yang sangat bagus. Itu adalah harta karun terbesar yang ditinggalkan Kaisar Iblis sebelum naik ke alam para dewa. Harta karun peringkat apa yang merupakan Cosmic Melting Furnace? Lin Ming sudah lama memikirkan hal ini tapi dia belum menanyakan Demon Sin. Lin Ming bahkan belum melihat harta karun tingkat surga tingkat menengah, jadi dia tidak tahu apa peringkat harta karun Cosmic Melting Furnace itu. Demon Sin berkata, Cosmic Melting Furnace tidak bisa diklasifikasikan dalam harta karun biasa, melainkan artefak kuasi Sein. Harta karun tingkat surga tingkat tinggi di atas adalah artefak Sein. Cosmic Melting Furnace belum memenuhi syarat untuk diperingkat sebagai artefak Sein, sehingga hanya dapat dianggap sebagai artefak kuasi Sein. Jika Anda menggunakannya untuk alkimia, maka itu akan melipat gandakan peluang sukses Anda beberapa kali lipat. Selain itu bahkan dapat meningkatkan kualitas dan kekuatan Flame Essence Anda. Artefak suci. Ini bukan pertama kalinya Lin Ming mendengar ini sebelumnya. Jadi ternyata Cosmic Melting Furnace adalah artefak kuasi Sein, sayangnya, dia belum bisa membuat Cosmic Melting Furnace untuk menyerang musuhnya. Dalam kondisinya saat ini, paling banyak itu bisa dianggap sebagai senjata pertahanan. Nak, lelaki tua berjubah hitam yang kamu bunuh beberapa waktu lalu juga memiliki sesuatu yang bagus, bunga hati iblis. Itu ditanam di kebun obat Divine Phoenix Island. Mari kita kembali sebentar dan menggalinya. Bersama dengan rumput mayat 10.000 tahun dan buah dewa emas dalam yang Anda peroleh di jurang iblis abadi, keduanya merupakan bahan alkimia berkualitas tinggi. Dengan materi alkimia ini serta kenangan yang Anda warisi, perlahan tapi pasti Anda akan menjadi Grandmaster alkimia terbaik, membentuk fondasi yang kokoh untuk tujuan masa depan Anda untuk menerobos ke 9 bintang istana Dao. Demon Sin telah menyarankan agar Lin Ming menjadi seorang alkemis. Meskipun ini cukup mendadak, setelah beberapa pemikiran lagi, ini benar-benar satu-satunya cara bagi Lin Ming untuk menyelesaikan jalur budidaya transformasi tubuhnya di masa depan. Warisan transformasi tubuh, bahkan jika ditempatkan di seluruh alam para dewa, dianggap sebagai jalur kultivasi yang sangat mewah dan berlebihan. Dibandingkan dengan sistem pengumpulan esensi, harganya jauh lebih mahal. Agar Lin Ming baru saja menyelesaikan 100% Tempering Marrow, dia membutuhkan seluruh Nirvana Dragon Root. Adapun untuk membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, dia telah menggunakan pil ilahi tanpa nama dan tulang dewa iblis. Meski begitu, hanya kebetulan saja dia berhasil membuat terobosan dengan dukungan penindasan medan kekuatan iblis surgawi. Selanjutnya, masih ada 7 gerbang dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Semuanya sulit pada awalnya. Beberapa gerbang pertama setelah gerbang penyembuhan tidak bisa dianggap terlalu sulit untuk dibuka. Namun setelahnya, begitu dia tiba di gerbang ke-5, ke-6, ke-7, atau bahkan ke-8, kesulitannya akan meningkat pada skala astronomi. Jika dia ingin menembus ambang batas ini, maka itu tidak mungkin kecuali dia memiliki material surgawi terbaik.
Sedangkan untuk harta surgawi biasa, menelannya secara langsung tentu saja lebih rendah daripada memurnikannya menjadi pil, terutama jika ada tulisan obat di atasnya. Memikirkan hal ini, Lin Ming tenggelam dalam refleksi mendalam. Baik itu teknik alkimia atau teknik prasasti, keduanya sangat kompleks dan beragam. Jika dia ingin melatih kedua keterampilan ini hingga batasnya, maka dia akan memerlukan banyak waktu bahkan jika dia mewarisi ingatan dari Yang Maha Tinggi itu. Waktu berarti potensi kehidupan. Jika dia menyia-nyiakan waktu, maka itu sama saja dengan menyia-nyiakan potensinya. Demon Sin melihat Lin Ming ragu-ragu dan terkekeh. Anak muda, cara berpikirmu salah. Baik itu berlatih alkimia atau menulis, kedua keterampilan ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda secara signifikan. Setelah mencapai ranah Xiantian, kekuatan jiwa seorang seniman bela diri akan menjadi semakin penting. Anda sudah berlatih seni bela diri sampai sekarang, namun belum menyadari betapa besar manfaat memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Jika bukan karena kekuatan jiwa Anda yang kuat dan niat bela diri samsara untuk mendukung Anda, bagaimana mungkin Anda bisa membentuk semangat pertempuran Anda di alam Xiantian? Semangat dan kemauan bertarung mungkin sangat berbeda dengan kekuatan jiwa, namun kekuatan jiwa sebenarnya bergantung pada kekuatan jiwa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semangat pertempuran Anda tersembunyi di lautan spiritual Anda? Yang saya sebutkan tadi hanyalah manfaat tidak langsung. Namun ada juga manfaat langsungnya. Manfaat ini akan muncul setelah Anda menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda, jika tidak memiliki jiwa yang sama kuatnya untuk mendukungnya maka hasil yang dapat Anda capai akan sangat terbatas. Hanya mengolah dantian Anda berarti cepat atau lambat Anda akan menemui hambatan. Ini juga alasan mengapa semua pembangkit tenaga listrik di alam para dewa memilih keterampilan tambahan yang berbeda. Ini tidak hanya digunakan untuk membantu kultivasi mereka, tetapi juga untuk membantu meredam kekuatan jiwa mereka. Setelah Demon Sin mengatakan ini, Lin Ming terkejut. Setelah memikirkannya lagi, ini memang benar. Sejak dia mendapatkan Magic Cube, Lin Ming telah memasukkannya ke dalamnya sebanyak 5 kali dan menyerap fragmen jiwa dari 4 pembangkit tenaga Realm of the Gods yang berbeda. Ketiga dan keempat kalinya, dia menyerap pecahan jiwa Kaisar Iblis. Tapi, di 3 kali lainnya, setelah dia menyerap ingatan ini, dia menyadari bahwa ketiga pembangkit tenaga listrik ini masing-masing memiliki karakteristik yang sama, dan ketiganya melatih keterampilan tambahan. Yang pertama adalah Master Prasasti, yang kedua adalah Master Susunan, dan yang terakhir adalah Ahli Prasasti dan Alkemis. Adapun Kaisar Iblis, dia sendiri adalah iblis raksasa jadi dia tidak unggul dalam aspek jiwa. Ini mungkin alasan mengapa dia tidak memilih skill tambahan sejak awal. Seperti yang dikatakan Demon Sin, mempelajari keterampilan tambahan ini tidak akan membuang-buang waktu. Mengerjakan hal-hal ini bukanlah suatu kesalahan. Sekarang Lin Ming telah mewarisi fragmen jiwa dari pembangkit tenaga Realm of the Gods ini, dia mampu mempraktikkan keterampilan tambahan ini dengan setengah usaha dan hasil 2 kali lipat. Tidak menggunakan kesempatan beruntung seperti itu sungguh bodoh. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia juga menetapkan tekadnya. Setelah konflik di Laut Selatan ini berakhir, dia akan menyisihkan waktu khusus untuk mempraktikkan teknik prasasti dan teknik alkimia secara menyeluruh, membuka jalan bagi kesuksesannya di masa depan dalam membuka 7 gerbang berikutnya dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Setelah menyegel kenangan kaya terkait teknik prasasti dan teknik alkimia dalam pikirannya, Lin Ming mulai mempelajari kenangan lain dari penatua tertinggi ini. Di dalam fragmen jiwa ini, terdapat terlalu banyak informasi. Selain teknik prasasti dan teknik alkimia, ada juga sejumlah besar metode budidaya. Dalam metode budidaya ini, ada satu yang terkait dengan alkemis Realm of the Gods, hukum Dewa Api. Setelah memeriksa hukum Dewa Api, Lin Ming akhirnya menyimpulkan bahwa hukum Dewa Api, yang lengkap jauh lebih kuat daripada 8 lapisan pertama, Vermilion Birth Forbidden Divine Chronicle. Tapi, jika dibandingkan dengan Vermilion Birth Forbidden Divine Chronicle, yang lengkap, maka tentu saja akan jauh lebih rendah. Kedua rangkaian metode budidaya ini keduanya merupakan atribut api. Tampaknya berlebihan untuk berlatih keduanya, tapi Lin Ming sebenarnya sangat senang melihat situasi ini. Di masa depan, ini akan memberinya banyak inspirasi. Begitu dia benar-benar memahami keduanya, dia akan dapat menggabungkan keduanya, menggabungkan kedua metode budidaya ini menjadi teknik yang lebih kuat. Alkemis alam para dewa ini telah mencapai pemahaman tentang konsep api yang bisa disebut sebagai puncak. Lin Ming hanya bisa berseru tanpa daya atas hal ini. Sesuatu seperti konsep hanya bisa dipahami dan tidak bisa dijelaskan. Bahkan jika Lin Ming secara langsung mewarisi ingatan ini, masih mustahil pemahamannya tentang konsep api tiba-tiba melonjak ke tingkat yang tinggi secara tiba-tiba. Tapi tetap saja, ini akan memungkinkan Lin Ming menemukan jalannya di masa depan dengan lebih mudah. Saat Lin Ming memasuki susunan pelindung Divine Phoenix Mystic Realm dan mulai menyerap fragmen jiwa, berita kembalinya dia ke wilayah Cakrawala Selatan sudah mulai menyebar secara diam-diam. Ada terlalu banyak seniman bela diri wilayah iblis yang tinggal di Divine Phoenix Island. Tidak peduli berapa banyak yang terbunuh, beberapa dari mereka selalu berhasil menghindari pembantaian dan melarikan diri. Tentu saja, orang-orang ini akan menyampaikan berita tentang kembalinya Lin Ming. Tapi semua ini juga diam-diam diizinkan oleh Lin Ming. Dia melakukan ini semua karena satu alasan, dia ingin menggunakan metode ini untuk memberitahu Mu Qianyu bahwa dia, Lin Ming, telah kembali. Yang pertama mendapatkan berita ini adalah markas South Sea Demon Region.
Pada saat ini, Xuan Wuji telah menjalani pengasingan hidup atau mati secara tertutup untuk menerobos ke tahap keempat penghancuran kehidupan. Setelah seorang seniman bela diri manusia mencapai penghancuran kehidupan, setiap terobosan yang mereka buat adalah ujian hidup atau mati. Mereka berhasil atau binasa, tidak ada pilihan lain. Pada saat ini, seluruh tubuh dan inti revolving Xuan Wuji sedang ditata ulang. Dia sama sekali tidak bisa diganggu, jadi betapapun pentingnya pesan itu, dia tetap tidak akan diberitahu. Orang yang bertanggung jawab atas wilayah Demon Laut Selatan saat ini adalah Xuan Yuqi. Selama Perang Laut Selatan, Xuan Yuqi lebih sering muncul di hadapan publik daripada Xuan Wuji. Setelah begitu banyak pertempuran, Xuan Wuji tidak perlu lagi muncul, cukup bagi Xuan Yuqi untuk bertindak sebagai pemimpin. Dalam 2,5 tahun ini, daya tarik dan penampilan cantik Xuan Yuqi menjadi sama terkenalnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di Laut Selatan yang mendambakannya sekaligus takut padanya. Saat ini, di dalam Istana Iblis Besar wilayah Iblis Laut Selatan, Xuan Yuqi mengenakan gaun hitam mewah. Kerah batu hitamnya yang bertatahkan terbuka sangat rendah, memperlihatkan sosoknya yang besar dan sebagian besar payudaranya yang putih susu, dan celah dalam yang membentang di antara keduanya. Gaunnya terbelah hampir sampai ke pinggangnya, memperlihatkan pahanya yang sekarang berwarna putih dan berbentuk sempurna serta menonjolkan garis pantatnya. Semua ini cukup untuk menenggelamkan seseorang dalam mimpi dan hasrat yang tak terbatas. Di tubuh Xuan Yuqi, mustahil menemukan bekas luka dan jejak waktu. Dia tampak seperti wanita muda yang dan cantik berusia akhir 20-an. Namun, menghadapi Xuan Yuqi seperti itu, para tetua wilayah Demon Laut Selatan tidak menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Mereka semua duduk dengan sopan, dan ketika mata mereka sesekali menatap Xuan Yuqi, tidak ada apapun di dalamnya selain rasa hormat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Xuan Yuqi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengumpulkan kekuasaan dan pengaruh. Meskipun wilayah Demon Laut Selatan memiliki cara kerja yang rumit dengan banyak faksi, tidak ada satu orang pun yang berani menyinggung perasaannya. Tentang Lin Ming, Anda semua pernah mendengarnya. Xuan Yuqi berkata dengan tenang. Pernyataan singkat Xuan Yuqi menyebabkan semua tetua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sebelumnya, mereka semua telah memperoleh berita ini melalui berbagai salurannya. Untuk Xuan Yuqi yang mengadakan Dewan Tetua saat ini, mereka semua samar-samar menduga bahwa itu adalah untuk membahas Lin Ming. Penatua penghancur kehidupan tahap pertama berdiri dan berkata, orang tua ini berpikir ada sesuatu yang salah. Terlalu banyak pertanyaan dan misteri seputar kematian anak laki-laki itu. Sekarang, sepertinya ada rahasia di tubuhnya. Akar naga nirwana dan tungku peleburan kosmik kemungkinan besar jatuh ke tangan anak itu. Suara tetua penghancur kehidupan itu penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Saat dia memikirkan betapa banyak sumber daya yang diberikan kepada bayi laki-laki tak berambut yang begitu beruntung, yang dia rasakan hanyalah tidak nyaman. Xuan Yuqi terbatuk dengan jijik. Dia tidak tertarik dengan pendapat orang bodoh yang rabun seperti ini yang berbicara jika dipikir-pikir. Jika dia benar-benar mengira ada sesuatu yang salah di masa lalu mengapa dia tidak melakukan apapun? Xuan Yuqi berkata, menurut informasi kami, Lin Ming mampu membunuh Penatua Hongqi. Saya memperkirakan kekuatannya telah mencapai puncak tahap pertama penghancuran kehidupan. Ini benar-benar membalikkan pemahaman kita sebelumnya tentang Lin Ming. Tidak diragukan lagi, ada rahasia penting di tubuhnya. Mungkin itu bahkan lebih berharga daripada akar naga nirwana dan tungku peleburan kosmik. Sekarang Penatua Xuan Wuji telah mengasingkan diri untuk menyerang tahap keempat penghancuran kehidupan, dia tidak dapat diganggu untuk mengatur urusan. Saya telah memutuskan untuk mengirimkan Giant Leviathan Saint Beast dan saya akan mengambil alih komando pribadi untuk misi ini. Saya akan pergi ke Divine Phoenix Island dan menangkap Lin Ming hidup-hidup. Rekan sesepuh, siapa yang mau pergi bersamaku? Kata-kata Xuan Yuqi mengejutkan semua sesepuh yang hadir. Kirimkan Giant Leviathan, ambil komando pribadi, dan bahkan undang sesepuh lainnya untuk datang. Bukankah ini sedikit berlebihan? Babak 676, inti berputar Mu Bingyun. Sovereign Xuan, untuk menghadapi Lin Ming belaka, kamu tidak hanya akan pergi sendiri, tapi kamu juga harus mengirimkan Giant Leviathan. Bukankah itu hanya membuat masalah besar? Seorang penatua mau tidak mau menyarankan. Leviathan raksasa adalah senjata super dari wilayah Demon Laut Selatan. Di dalam benua tumpahan langit, terdapat berbagai jenis binatang suci dan tidak ada klasifikasi yang seragam, semuanya kacau dan kacau balau. Naga banjir, burung vermilion, makhluk-makhluk ini bisa disebut binatang suci, namun semua binatang suci ini memiliki tingkat kemurnian dan kekayaan garis keturunan yang berbeda-beda. Ini adalah perpecahan yang dibentuk oleh visi yang terbatas. Bagi para seniman bela diri kerajaan Sky Fortune dan bahkan 7 lembah mendalam, bagi mereka burung vermilion adalah keberadaan suci yang tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, dicap sebagai binatang suci tidak dapat disangkal. Namun, di alam para dewa, vermilion bird dari Divine Phoenix Island hampir tidak bisa disebut sebagai binatang suci sama sekali. Adapun dewa binatang dari alam para dewa, itu adalah eksistensi yang dapat menghancurkan dunia sesuka hati. Judul Saint Beast agak ambigu, itu bukanlah istilah yang tepat untuk menggambarkan Giant Leviathan. Leviathan raksasa dalam banyak hal bahkan lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tingkat tinggi. Terutama ketika digunakan untuk pertarungan frontal atau untuk menangkap sekte, kekuatan yang ditampilkannya sungguh menakutkan.
Pada saat-saat seperti ini, kapal tersebut akan menjadi seperti sebuah kapal perang raksasa yang sangat besar, tidak dapat dihentikan dan sangat dahsyat. Selama bulan-bulan ini ketika Xuan Wuji mengasingkan diri secara tertutup untuk mempertaruhkan nyawanya agar tidak mencapai tahap keempat penghancuran kehidupan, Leviathan raksasa secara alami dikelola oleh Xuan Yuqi. Xuan Yuqi melirik ke arah tetua yang berbicara dan berkata, bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci, apalagi anak laki-laki ini, Lin Ming tidak sesederhana kelihatannya. Selama perjalanan ke istana Kekaisaran Dewa Iblis, saya juga hadir namun saya masih tidak tahu bagaimana dia berhasil mencuri akar naga nirwana. Selain itu, kekuatan Lin Ming tidak lagi sama seperti dulu. Tak terbayangkan bahwa hanya dalam 2,5 tahun, kekuatannya telah meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Penatua wilayah iblis berpikir sebaliknya, yang berdaulat Xuan, orang tua ini berpikir bahwa rumor tentang kekuatan Lin Ming hanyalah rumor, belum tentu benar. Antek-antek yang tersebar itu, untuk menghindari tanggung jawab, secara alami akan membesar-besarkan kekuatan Lin Ming dan peristiwa yang terjadi. Penatua Matahari, alis tipis Xuan Yuqi terangkat dan dia dengan dingin berkata, jika kamu meremehkan musuh maka yang akan menderita adalah kamu. Lin Ming tidak mudah ditangani. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke orang lain dan terus berkata, saya telah mengeluarkan perintah bahwa semua informasi yang berkaitan dengan Lin Ming sekarang akan dibatasi, tidak ada seorang pun yang boleh menyebarkan apapun. Saat ini, saya bisa mengendalikan Giant Leviathan sendiri, tapi jika saya ingin mengejar Lin Ming, itu akan agak sulit. Saya meminta 2 orang sesepuh untuk datang dan mendukung saya. Siapa yang mau bergabung dengan saya? Saat Xuan Yuqi berbicara, matanya menyapu setiap tetua satu persatu. Dalam hal penting seperti menangkap Lin Ming, kegagalan tidak diperbolehkan. Hanya ada kesuksesan. Baiklah, anggaplah aku sebagai satu. Seorang penatua berjubah hitam berdiri. Dia adalah seseorang dari klan Xuan. Namanya Xuan Zhongshan dan budidayanya berada pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Jika dia tidak khawatir bahwa dia akan gagal menyeberang ke tahap kedua penghancuran kehidupan maka dia sudah menjadi master penghancuran kehidupan tahap kedua sejak lama. Saya akan pergi juga, seorang penatua berkata, Pada saat ini di wilayah 5 elemen yang jauh, ada puncak gunung besar yang tingginya beberapa ratus ribu kaki. Di puncak gunung ini terdapat hutan pohon maple yang tampak seperti lautan api. Nama gunung ini adalah Gunung Sunfire. Dilihat dari jauh, gunung ini tampak seperti daratan indah yang penuh dengan puisi dan keajaiban. Tapi, sangat sedikit yang tahu bahwa salah satu dari 7 sekte wilayah 5 elemen, Sekte Sunfire, sebenarnya berlokasi di sini. Meskipun hutan pohon maple di puncak Gunung Sunfire tampak biasa saja, sebenarnya di dalamnya terdapat formasi susunan yang sangat indah. Jika seseorang tidak memahami cara masuknya dan mengembara ke dalamnya, maka akan mudah bagi mereka untuk terjebak di dalam. Di sebuah kuil besar di puncak Gunung Sunfire, penguasa Sekte Sunfire duduk di singgasana megah, mengenakan jubah merah panjang. Di depannya ada seorang gadis muda dan cantik. Dia adalah murid utama dari Sekte Sunfire, Putri Sunfire. Dan berdiri di depan mereka berdua adalah seorang wanita tua berpakaian biru. Wanita tua ini sudah lanjut usia, namun temperamennya luar biasa. Dari garis wajahnya yang memudar, orang dapat membayangkan bahwa dia adalah kecantikan luar biasa yang tiada taranya di masa mudanya. Dia adalah pemimpin lembah dari salah satu dari 7 sekte besar wilayah 5 elemen, Zhan Yuyun dari lembah badai. Di samping wanita tua ini ada seorang pemuda tampan berusia pertengahan 20-an. Dia adalah murid utama Storm Valley, Zhan Yunjian. 4 tahun yang lalu, Zhan Yunjian dan Putri Api Matahari sama-sama berpartisipasi dalam pesta ulang tahun guru terhormat Tiang Wang, dan menjadi sorotan di sana. Baru setelah itu, karena kemunculan Lei Mubai dan Lin Ming, kedua lingkaran cahaya mereka dibayangi. Pada saat ini, suara langkah kaki bergema di kuil besar saat seorang wanita berpakaian biru perlahan masuk. Wanita ini tampaknya baru berusia lebih dari 20 tahun, tetapi budidayanya secara menakjubkan berada di ranah inti berputar. Bukan hanya itu, tapi penampilannya juga memikat dan sosoknya luar biasa. Dari atas ke bawah dia memancarkan energi dingin, seolah tak seorang pun berani menodainya. Jika Lin Ming ada di sini, dia akan segera mengenalinya. Dia adalah saintes dari fraksi Divine Phoenix Island Blue Luan dan juga adik perempuan Mu Qianyu, Mu Bingyun. Peri gadis Bingyun, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita tua Sage Sunfire dan Storm Valley bangkit untuk memberi salam ketika mereka melihat Mu Bingyun tiba. Harus diketahui bahwa meskipun Mu Bingyun adalah seorang junior, budidayanya telah menembus ke ranah inti berputar dan total kekuatan tempur komprehensifnya setara dengan master inti berputar menengah biasa. Dalam hal kekuatan, dia tidak jauh lebih buruk daripada Sage Sunfire dan Zhou Yuyun dari Storm Valley. Seperti ini, meskipun mereka adalah tetua, mereka tetap harus memberikan beberapa poin rasa hormat kepada Mu Bingyun. Sage Sunfire, Master Lembah Sun. Mu Bingyun mengangguk lalu berjalan langsung ke tempat duduknya. Setelah semua orang saling menyapa dan duduk, Zhan Yuyun melirik ke arah penguasa Sekte Sunfire dan Mu Bingyun, tersenyum ketika dia berkata, Saudara Sunfire, Peri gadis Bingyun, salah satu kelompok pengintai yang kami atur di Laut Selatan mengirimkan kembali beberapa hal yang sangat tidak biasa, berita kemarin. Oh,
Berita yang tidak biasa. Sage Sunfire mengungkapkan pandangan yang agak tertarik. Sejak wilayah Demon Laut Selatan menyatukan semua ras laut dalam di Laut Selatan menjadi sebuah aliansi, saya belum mendengar berita luar biasa apapun. Yang saya dengar hanyalah kekalahan terus-menerus di medan perang Laut Selatan. Jika ini terus berlanjut, maka saya khawatir 7 sekte besar wilayah 5 elemen kita juga akan tertelan. Berita apa yang tidak biasa ini? Saya sangat tertarik mendengarnya. Wilayah 5 elemen dan wilayah Cakrawala Selatan berjarak lebih dari 1 juta mil. Jika wilayah Demon Laut Selatan menjadi tanah suci, secara alami wilayah tersebut tidak akan melanggar batas wilayah-wilayah 5 elemen. Namun dalam perang Laut Selatan ini, wilayah Iblis Laut Selatan telah mengumpulkan banyak sekutu, dan sekarang kue wilayah Cakrawala Selatan secara alami tidak cukup untuk dibagi-bagi bagi semua orang. Sekarang api perang telah membakar hingga ke tepi wilayah 5 elemen, hanya masalah waktu sampai seluruh wilayah 5 elemen diduduki. 7 sekte dari wilayah 5 elemen sudah lebih lemah dari Divine Phoenix Island. Menghadapi tentara sekutu di Laut Selatan, mereka hanyalah anak domba yang menunggu untuk disembelih. Mendengar Sage Sunfire menyebutkan kekhawatirannya, wanita tua itu menghela nafas. Selera makan wilayah Demon Laut Selatan terlalu besar. Mereka rupanya ingin melahap 2 wilayah besar yang terletak di tepi Laut Selatan, wilayah 5 elemen dan wilayah Cakrawala Selatan. Dengan kekuatan mereka, sangat sulit untuk melawan wilayah Demon Laut Selatan. Satu-satunya kesempatan mereka adalah jika wilayah Zen Agung mau membantu. Tetapi bahkan setelah mengirim beberapa utusan, mereka masih tidak dapat membujuk kuil Zen Agung untuk ikut campur dalam perang Laut Selatan. Dibandingkan dengan wilayah 5 elemen dan wilayah Cakrawala Selatan yang terletak di tepian, wilayah Zen Agung terletak di pedalaman. Jadi, mereka tidak punya alasan untuk membantu. Tuan Lembah Zhou, kita bisa mengkhawatirkan masalah ini nanti. Pertama, tolong sampaikan berita aneh yang Anda peroleh. Berita ini adalah cabang Divine Phoenix Island dari wilayah Demon Laut Selatan telah ditangkap. Sarana mereka sangat teliti dan bahkan wali penatua Hongqi terbunuh. Saat Zhan Yuyun berbicara, matanya menyapu Mu Bingyun. Oh, dengan serius, Sage Sunfire merasa bingung. Adapun Mu Bingyun, alisnya terangkat. Jatuhnya Pulau Phoenix Ilahi ke tangan musuh-musuhnya merupakan rasa sakit yang selalu hidup di hatinya. Setelah Divine Phoenix Island diduduki oleh sampah dari South Sea Demon Region, mereka menangkap dan menyiksa gadis-gadis di pulau itu. Semua ini membuat hati Mu Bingyun berdarah kesakitan dan kesedihan. Sekarang dia mendengar bahwa cabang Divine Phoenix Island dari wilayah Demon Laut Selatan telah sepenuhnya dihapuskan, bahkan seseorang yang acuh tak acuh seperti dia menunjukkan ekspresi yang benar-benar berubah. Siapa yang melakukan ini? Sebuah cahaya muncul di mata Mu Bingyun. Harus diketahui bahwa tetua pengelola cabang Divine Phoenix Island adalah Hongqi, seorang master penghancur kehidupan tahap pertama yang asli. Adapun Sage Sunfire dan Zhan Yuyun, keduanya berada di ranah inti revolving akhir. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa cabang Pulau Phoenix Ilahi dari wilayah Iblis Laut Selatan saja sudah cukup untuk sepenuhnya menyapu bersih sekte Sunfire dan lembah badai. Ini bukanlah kekuatan kecil. Namun, sekuat apapun mereka, mereka sebenarnya telah dimusnahkan. Siapakah yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan hal tersebut? Sage Sunfire berpikir sejenak, lalu bertanya, sedikit bingung, sejak aliansi masa perang dihancurkan, siapa lagi yang bisa mengatur kekuatan seperti itu? Zhan Yuyun menggelengkan kepalanya, saya tidak terlalu jelas tentang ini. Blokade informasi di wilayah Demon Laut Selatan terlalu kedap air. Karena mereka memiliki kemampuan jalur iblis seperti teknik pencarian jiwa, mencoba menempatkan mata-mata di barisan mereka sangatlah sulit. Tidak ada informasi apapun tentang apa yang terjadi. Sejak cabang Divine Phoenix Island diserang, South Sea Demon Region telah memblokir semua informasi agar tidak keluar. Yang kita tahu hanya ada 4 seniman bela diri yang menyerang cabang Divine Phoenix Island, dan semuanya berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. 20 hingga 30 tahun. Mustahil. Sage Sunfire tidak dapat mempercayai hal ini. Bahkan usia 29 atau 30 tahun masih terlalu muda. Pada usia seperti itu, mereka sudah menjadi talenta tingkat Sein puncak jika mereka bisa mencapai ranah inti berputar. Misalnya, Mu Bingyun. Dia telah mencapai Revolving Core pada usia 30 tahun. Adapun penatua Hongqi, budidayanya bukan di ranah inti berputar tetapi di penghancuran kehidupan. Secara umum, jika seorang jenius mampu mencapai penghancuran kehidupan sebelum mereka berusia 50 tahun, maka ada secercah harapan bahwa mereka bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi. Tapi, jika apa yang dikatakan Zhan Yuyun benar dan anak-anak muda itu belum genap berusia 30 tahun, namun mereka bisa membunuh tetua penghancur kehidupan, itu sepertinya terlalu berlebihan. Mu Bingyun hanya terdiam. Agar cabang Divine Phoenix Island dari wilayah Iblis Laut Selatan dibasmi sepenuhnya, berita ini terlalu mengejutkan baginya. Dan seperti yang dikatakan Zhan Yuyun, bagi para seniman bela diri yang membunuh Hongqi bahkan belum berusia 30 tahun, ini sudah melampaui pemahamannya. Zhan Yuyun mengulurkan tangannya dan berkata, sebenarnya, saya juga tidak percaya informasi yang dikirimkan oleh kelompok pramuka bahwa anak-anak muda ini belum berusia lebih dari 30 tahun. Faktanya, informasi asli tentang Lin Ming telah melaporkan bahwa dia adalah seorang pemuda yang berusia lebih dari 20 tahun. Namun, pengintai yang dikirimkan Zhan Yuyun menganggap informasi ini terlalu keterlaluan, dan malah melaporkan usianya antara 20 dan 30 tahun.
Begitu berita ini sampai ke telinga Zhan Yuyun, dan dia mendengar bahwa anak-anak muda itu berusia antara 20 dan 30 tahun, dia secara alami berasumsi mereka berusia 28 atau 29 tahun. Namun, meski begitu, ini benar-benar sulit dipercaya. Bab 677, melawan raksasa Leviathan. Mungkinkah ini hanya tabir asap yang dirilis oleh wilayah Demon Laut Selatan? Di belakang Sage Sunfire, Putri Sunfire tiba-tiba angkat bicara. Biasanya, dalam pertemuan sekecil itu, junior jarang berbicara di depan orang yang lebih tua. Zhan Yuyun menggelengkan kepalanya, tidak ada alasan bagi wilayah Demon Laut Selatan untuk melakukan trik seperti ini. Apakah mereka mengira Divine Phoenix Island akan kembali ke Laut Selatan hanya karena mendengar berita ini? Hal ini kemungkinan besar benar. Meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa yang melakukan ini, jika mereka benar-benar dapat menghancurkan cabang Divine Phoenix Island maka mereka lebih dari mampu menghancurkan sekte manapun di wilayah 5 elemen kita. Selain itu, menurut beberapa sumber terpercaya milikku, penguasa fraksi barat wilayah iblis, Xuan Yuqi, akan pindah secara pribadi. Dia akan memimpin Giant Leviathan untuk pergi menuju Divine Phoenix Island. Leviathan raksasa. Sage Sunfire mendengar kata-kata Zhou Yuyun, dia terkejut, raksasa Leviathan adalah senjata perang yang luar biasa, kemampuannya untuk menerobos pertahanan atau pengepungan apapun hampir tidak dapat dihentikan, tapi, pihak lain bukanlah orang yang bodoh. Jika Xuan Yuqi secara pribadi mengambil tindakan maka orang asing misterius itu pasti sudah mengevakuasi Divine Phoenix Island. Ketika wilayah iblis menerobos pertahanan Divine Phoenix Island, mereka mengirimkan Giant Leviathan untuk melakukannya. Sejak zaman kuno, ada banyak pendapat dan pemikiran tentang seberapa besar sebenarnya Giant Leviathan. Ada yang mengatakan jaraknya 1000 mil dan ada pula yang mengatakan jaraknya ribuan mil. Tapi, Leviathan raksasa yang dikomandoi oleh wilayah Demon Laut Selatan memiliki panjang sekitar 90 mil. Saat melayang di langit, itu seperti pulau besar di udara yang menghalangi langit itu sendiri. Binatang perang dewa yang begitu menakutkan memiliki bobot yang tak terukur. Hanya dengan mengayunkan ekornya saja sudah mampu menimbulkan tsunami yang dahsyat. Ketika ia membuka rahangnya yang besar, ia dapat menyedot seluruh energi asal langit dan bumi dalam radius ratusan mil. Ketika wilayah Demon Laut Selatan menghadapi barisan pelindung pulau besar dari Divine Phoenix Island, mereka mengandalkan Giant Leviathan untuk menghancurkan perlindungan ini hanya dengan satu serangan. Binatang perang ganas yang menakutkan itu benar-benar menakutkan. Zhan Yuyun menggemakan sentimen ini, orang-orang asing ini pasti sudah meninggalkan Divine Phoenix Island. Bertempur dengan perang gerilya adalah metode yang paling bijaksana, menghadapi langsung Giant Leviathan dan Xuan Yuqi adalah hal yang bodoh. Yah, apapun yang terjadi, kemunculan tiba-tiba faksi baru yang misterius ini adalah kabar baik bagi kita semua. Saat semua orang menebak identitas kekuatan misterius ini, nyala api tiba-tiba muncul di aula pertemuan dan sebuah pesan dikirim ke telinga Zhan Yuyun. Ini adalah pesan dari kelompok pramuka yang dia kirimkan. Setelah Zhan Yuyun mendengar transmisi suara, matanya tiba-tiba terbuka dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa itu? Sage Sunfire mau tidak mau bertanya. Mu Bingyun juga melirik Zhan Yuyun, menunggu jawabannya. Zhan Yuyun terdiam beberapa saat sebelum dia bergumam dengan nada tidak percaya, kekuatan misterius itu belum hilang. Mereka malah tinggal di Divine Phoenix Island, sepertinya mereka ingin bertarung sampai mati dengan Xuan Yuqi. Apa, bukan hanya Sage Sunfire yang tercengang, tapi bahkan Mu Bingyun pun sangat terkejut. Bertarung sampai mati. Apakah orang asing misterius ini benar-benar punya cara untuk menghadapi Xuan Yuqi dan binatang suci Leviathan raksasa? Laut Selatan, Pulau Phoenix Ilahi. Lin Ming berdiri di alun-alun Vermilion Bird Palace, di puncak Divine Phoenix Mountain, diam-diam menatap ke langit yang redup dan jauh. Di bawah kaki Lin Ming, bekas alun-alun sekarang berantakan. Tripod untuk dupa patah, gagangnya terlepas, dan seluruh permukaan batu biru retak, itu adalah pemandangan reruntuhan. Di samping Lin Ming berdiri Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin. Saat ini, awan di cakrawala sedang bergelombang. Duan Mukun menyipitkan matanya saat dia melihat ke kejauhan. Setelah 1/4 jam, di dalam awan gelap yang mengepul itu, bayangan samar dan besar mulai muncul, seolah-olah sebuah pulau terapung perlahan mendekati mereka. Saudara Lin, itu adalah Giant Leviathan yang kamu sebutkan. Lin Ming menatap Giant Leviathan, ekspresinya tenang. Kembali ke abis iblis abadi, Lin Ming telah melihat binatang buas terhebat yang panjangnya beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu mil. Tanduknya saja lebih besar dari gunung tempat dia berdiri, dan kepakan sayapnya sudah cukup untuk mengguncang dunia. Meskipun dia telah berada beberapa ratus mil jauhnya, hanya dengan melihat ke dalam pupil emas gelap makhluk itu menyebabkan talenta tingkat kaisar atas, Blackstone, memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Dibandingkan dengan binatang buas yang begitu besar, Leviathan raksasa di depannya ini bukanlah apa-apa. Saudara Lin, meskipun orang ini jauh lebih kecil daripada yang diduga sebagai dewa binatang yang kita lihat di zona terlarang 1000 mil, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Aku ragu pedangku bisa melukai salah satu rambutnya. Duan Mukun menyipitkan matanya. Hanya dalam beberapa saat dia telah menentukan betapa menakutkannya binatang besar ini. Belum lagi energi mengerikan yang terkandung di dalam Giant Leviathan, hanya saja ukurannya terlalu besar. Tidak peduli seberapa tajam serangan Lin Ming, tidak mungkin dia melukainya.
Ini seperti seekor semut yang mencoba menggigit gajah sampai mati. Dalam konfrontasi frontal, Anda memang benar, tidak ada tindakan saya yang dapat merugikannya. Tentu saja bukan itu yang akan terjadi. Dalam pertempuran ini, saya sendiri sudah cukup. Kalian semua tidak perlu membantuku. Saat Lin Ming berbicara, dia perlahan berjalan ke depan. Duan Mukun melirik Lan Xin dan Feng Shen. Ketika dia melihat mereka tampak agak bingung, dia tersenyum dan berkata, Saudara Lin, harap berhati-hati. Menurutku, tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk membantumu di sini. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama-sama, Lan Xin telah bergabung dengan Feng Shen dalam memiliki keyakinan mutlak dan kepercayaan buta terhadap kekuatan Lin Ming. Meskipun tampaknya mustahil untuk menghadapi Leviathan raksasa di depan mereka, dia tidak ragu bahwa Lin Ming memiliki metode yang tidak diketahui untuk menghadapinya. Saudara Lin, hati-hati, Feng Shen berkata singkat sambil melangkah mundur. Lin Ming mengeluarkan tombak putih dari cincin spasialnya. Dia berjalan ke depan dan kemudian mulai terbang perlahan menuju Giant Leviathan. Menghadapi monster raksasa itu, matanya setenang danau abadi, tanpa sedikit pun rasa panik di matanya. Pada saat ini, di antara mata raksasa Leviathan terdapat medan energi dengan dimensi miniatur tersegel di dalamnya. Di sini, 3 tetua wilayah di Laut Selatan berjubah hitam berdiri, bersama dengan Xuan Yuqi yang berarmor hitam. Xuan Yuqi di medan perang membawa pedang hitam yang bahkan lebih panjang dari dirinya. Armor hitamnya dililitkan erat di sekelilingnya dan berfungsi sebagai pelapis sempurna untuk tubuh seksinya, seolah-olah dia adalah dewi perang yang turun dari surga. Xuan Yuqi diam-diam menatap Lin Ming saat dia mendekati mereka. Seorang penatua tertawa ketika berkata, Lin Ming ini sebenarnya tidak sesederhana itu. Bukan saja dia tidak melarikan diri tapi dia sebenarnya datang ke sini atas kemauannya sendiri. Hanya sedikit orang yang berani berjalan menuju kematian seperti ini, haha. Jangan meremehkan dia, di dunia ini, tidak ada orang bodoh. Alis Xuan Yuqi berkerut. Meskipun dia mengatakan ini, kenyataannya dia memiliki keraguan dan kekhawatiran berlapis-lapis di dalam hatinya. Perkembangan peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Dia mengira Lin Ming akan menyerahkan Divine Phoenix Island dan melarikan diri, itu akan menjadi strategi yang dipilih oleh hampir semua orang. Alasan Xuan Yuqi membawa Giant Leviathan adalah karena dia telah memperhitungkan hal ini. Dia berencana untuk menggabungkan persepsinya dengan lautan spiritual Giant Leviathan, menggunakan binatang itu untuk meningkatkan persepsinya yang sudah luas ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, dia akan bisa mengejar Lin Ming. Namun, Lin Ming bahkan tidak melarikan diri. Dengan semua alasan, Lin Ming harus memiliki semacam cadangan, seorang master hebat yang akan membantunya. Tapi sekarang, sepertinya Lin Ming sendirian-sendirian. Budidayanya hanya berada di puncak ranah inti revolving awal. Dibandingkan dengan usianya, budidaya ini bisa dianggap belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Mungkin dia tak terkalahkan di levelnya, tapi di hadapan Giant Leviathan dan kekuatan gabungan dari beberapa tetua hebat, ini adalah perlawanan yang sia-sia. Hal ini membuat Xuan Yuqi merasa bingung tentang apa yang sedang dilakukan Lin Ming. Dari semua tetua yang hadir, dialah satu-satunya yang pergi ke Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Akting Lin Ming dalam Istana Kekaisaran Dewa Iblis sangat sempurna. Dia adalah seorang pemuda yang sopan dan santun, tampak tidak berbahaya seperti kelinci kecil. Namun, pemuda yang tidak mengancam ini telah menipu semua kakek tua yang hadir. Xuan Yuqi menganggap ini yang paling sulit diterima. Sejak saat itu hingga sekarang, dia masih belum mengetahui metode apa yang digunakan Lin Ming untuk memainkannya. Bagaimana mungkin Xuan Yuqi yang bangga mengakui bahwa dia telah ditipu? Anak kecil yang lucu, tidak peduli trik apapun yang kamu miliki, aku akan menangkapmu hidup-hidup kali ini, buka kepala kecilmu dan lihat rahasia apa yang kamu miliki. Xuan Yuqi menggigit giginya yang bersinar dan mulai memutar, seni iblis Netherworld, secara diam-diam, mengerahkan esensi sejati dan kekuatan jiwa dalam dirinya hingga batasnya. Melihat Xuan Yuqi bertindak seolah-olah dia sedang menuju pertempuran terakhirnya, seorang tetua tertawa dan berkata, yang berdaulat Xuan, kamu terlalu berhati-hati. Bagaimana mungkin kami kalah? Kami memiliki 4 orang bersama-sama dan persepsi Giant Leviathan telah mengunci dirinya. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Penatua lain menyetujuinya dengan nada menghina. Xuan Yuqi tidak menanggapi. Penatua ketiga berkata, serangan kekuatan penuh Giant Leviathan dapat menghancurkan seluruh pulau. Jika serangannya mengenai seseorang maka tidak akan ada abu yang tersisa darinya. Terlalu banyak rahasia di tubuh anak ini. Ayo gunakan tentakel untuk menangkapnya. Giant Leviathan memiliki 2 metode serangan yang berbeda. Metode pertama adalah serangan energi. Kepala dan tubuh Giant Leviathan ditutupi dengan berbagai macam bola. Leviathan raksasa dapat membuka rahangnya yang besar dan menyerap energi yang berasal dari langit dan bumi, memampatkannya menjadi berkas energi yang dapat digunakan untuk menyerang. Ini adalah mode serangan utama dari Giant Leviathan. Metode serangan kedua adalah dengan menyerang Giant Leviathan itu sendiri. Di sekitar tepi rahang raksasa Leviathan terdapat sejumlah besar tentakel yang mengelilinginya seperti sisir besar. Tentakel ini bisa digunakan untuk mengepung atau membunuh musuh. Ini bisa dianggap sebagai metode serangan suportif. Tapi, meski suportif, jika berhadapan dengan satu ahli bela diri, justru jauh lebih mematikan.
Meskipun Giant Leviathan memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi dalam pancaran energinya yang besar, arah serangannya tidak dapat diubah. Jadi, untuk mengumpulkan energi, menembakkan sinarnya, dan agar sinarnya mendarat, ini akan memakan waktu beberapa saat. Sangat mudah untuk mengelak selama periode ini. Jika seseorang ingin menggunakan pancaran energi Giant Leviathan untuk membunuh pemimpin tertinggi, maka itu akan sangat sulit. Ayo pergi. Meskipun musuhnya hanya satu orang dan dia juga hanya seorang bayi laki-laki dengan budidaya inti revolving awal, Xuan Yuqi melakukan pertempuran ini dengan penuh ketulusan, tidak meremehkan Lin Ming sama sekali. Dia menyatukan kesadarannya ke dalam tanda jiwa Leviathan raksasa, mengendalikan binatang itu untuk menyerang Lin Ming. Wosh wosh wosh. Beberapa ribu tentakel Giant Leviathan menyerang Lin Ming seperti hujan cambuk hitam, membuat udara bergetar. Tentakel Leviathan raksasa ini semuanya mengandung energi yang menakutkan. Jika sebuah gunung dihantam oleh mereka, gunung itu akan runtuh begitu saja. Ayo, Lin Ming melihat tentakel yang tampak membentuk jaring raksasa di langit. Dia tersenyum tipis. Kemudian, ruang di bawah kakinya berputar. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Teknik pergerakan ini bergantung pada dukungan konsep angin dan konsep ruang. Ketika pemahaman Lin Ming terhadap konsep ruang menjadi semakin canggih, teknik gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongannya juga menjadi semakin mendalam. Ca-ca-ca. Di tengah hujan lebat tentakel Giant Leviathan, Lin Ming seperti ikan kecil licin yang berenang ke hulu, bergegas menuju Giant Leviathan. Babak 678, serangan balik Lin Ming. Setiap tentakel Giant Leviathan mengandung energi yang sangat menakutkan. Saat Lin Ming melewati tentakel dengan kecepatan tinggi dia bisa merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Jika dia dicambuk oleh salah satunya maka dia pasti akan menderita luka parah. Meskipun teknik gerakan Lin Ming sangat mengerikan dan luar biasa, ada terlalu banyak tentakel. Setiap kali mereka melewatinya, mereka akan menyebabkan kekacauan pada kekuatan ruang di sekitarnya. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, bahkan yang berada di alam penghancuran kehidupan, mereka akan kesulitan menahan ini. Anak ini mempunyai kemampuan yang cukup baik, kata tetua wilayah Demon Laut Selatan. Hehe, betapapun mampunya dia tidak akan bisa bertahan selamanya. Dia perlahan-lahan akan menghabiskan energinya, tetapi energi yang tersimpan di dalam Giant Leviathan tidak terbayangkan. Cepat atau lambat kita akan menangkapnya. Bagi para tetua wilayah Demon Laut Selatan, dengan tubuh raksasa Leviathan yang sangat besar, Lin Ming tidak memiliki kemampuan untuk melukainya. Sekarang, mereka berada dalam posisi yang tak terkalahkan, mereka bahkan tidak takut jika Lin Ming memutuskan untuk melarikan diri. Xuan Yuqi telah menyatukan pikirannya dengan Giant Leviathan dan menggunakan laut spiritualnya untuk mengunci Lin Ming. Jangkauan persepsi ini lebarnya beberapa ratus mil. Sekarang Lin Ming tidak lebih dari seekor kura-kura di dalam toples. Saat beberapa tetua hebat bercanda, Xuan Yuqi sebenarnya diam. Dia masih tidak mengerti mengapa Lin Ming berani tinggal di Divine Phoenix Island, berani menghadapi mereka berempat dan bahkan Giant Leviathan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mustahil baginya untuk menang. Hehe, anak laki-laki itu dikepung, kami akan segera menangkapnya. Aku ingin tahu rahasia apa yang ada padanya, aku sangat menantikannya. Para tetua tidak memiliki banyak harapan bahwa akar naga nirwana ada bersama Lin Ming. Lagi pula, itu sudah lama sekali dan kemungkinan besar akar naga nirwana sudah habis. Mereka berpikir bahwa ada beberapa rahasia lain di tubuh Lin Ming yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, serta Cosmic Melting Furnace. Karena wilayah Demon Laut Selatan telah memberikan penilaian yang sangat tinggi pada rahasia apapun, keempat klan besar masing-masing mengirimkan seorang tetua, membentuk barisan master yang kuat ini. Pada saat ini, Lin Ming benar-benar jatuh ke dalam perangkap di bawah Giant Leviathan. Beberapa ribu tentakel membentuk jaring di sekelilingnya, menghalangi segala arah untuk melarikan diri. Lin Ming, di perut Giant Leviathan, 10 mil di depan, ini adalah titik buta dalam serangannya. Kamu bisa keluar dari sana. Suara Demon Sin tiba-tiba terdengar di benak Lin Ming. Mengerti, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Dengan mengandalkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dia mampu dengan paksa menciptakan jalan melalui kekuatan ruang yang kacau, tubuhnya melanggar aturan fisika saat dia bergerak ratusan kaki sekaligus, melewati tentakel yang memiliki kurang dari setengah jarak kaki di antara mereka. Apa, bahkan tetua wilayah Demon Laut Selatan dalam dimensi miniatur pun terkejut. Lin Ming telah terperangkap dalam jaring tentakel, tapi sekarang dia benar-benar berhasil melewatinya. Kesenjangan yang begitu sempit, bagaimana mungkin dia bisa melewatinya? Apakah anak laki-laki itu seekor ikan atau semacamnya? Penatua wilayah Demon Laut Selatan ini tidak ada bandingannya dengan Fei. Dia sama sekali tidak memiliki pemahaman apapun tentang konsep ruang, jadi dia tidak dapat memahami langkah Lin Ming yang sulit dipahami secara mistis. Setelah beberapa kali berkedip, Lin Ming telah tiba di apa yang disebut titik buta, yang disebutkan Demon Sin. Titik buta ini bukan berarti tidak ada serangan di sini, namun jumlahnya lebih sedikit. Tapi ini lebih dari cukup untuk Lin Ming. Dia bangkit lagi dan lagi, semakin tinggi, melintasi beberapa mil saat dia semakin dekat ke perut raksasa Leviathan. 1000 kaki ke kiri, itulah pintu masuk ke dimensi di dalam Giant Leviathan. Suara Demon Sin terdengar sekali lagi. Ada banyak dimensi miniatur di dalam Giant Leviathan, semuanya tumbuh seiring pertumbuhan Giant Leviathan.
Dimensi miniatur ini mampu menampung kehidupan asing di dalamnya, dan di masa depan, ketika Giant Leviathan mati, dimensi tersebut juga akan runtuh. Karena ciri khasnya tersebut, Giant Leviathan sering digunakan sebagai kendaraan transportasi tingkat tinggi, terutama berguna untuk perjalanan jarak jauh. Setiap dimensi dalam Giant Leviathan memiliki metode masuk khusus, mustahil bagi orang asing untuk masuk. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Lin Ming. Demon Sin dapat dianggap sebagai setengah master dari Giant Leviathan, dia secara alami mengetahui metode untuk memasuki setiap dimensi. F-Chuck, orang besar konyol ini sebenarnya membuat ayah ini bekerja sangat keras. Saat aku mengikuti Kaisar Iblis, dia tetaplah orang yang bodoh. Sekarang, meski sudah cukup kuat, ia masih bisa dikendalikan dengan mudah oleh orang lain. Ia bahkan tidak bisa mengenali kakaknya. Orang besar ini sebaiknya menunggu dan melihat bagaimana saya akan memperbaikinya. Suara omelan Demon Sin bergema di benak Lin Ming. Sosok Lin Ming melintas. Dengan pengetahuan Demon Sin tentang metode masuk serta pemahaman Lin Ming tentang konsep ruang, dia langsung masuk ke dalam dimensi dalam Giant Leviathan. Ini adalah ruang berwarna merah terang. Semuanya, dindingnya tampak-tampak berair dan nyaman dan tanah di bawah kaki Lin Ming terasa lembut. Kami masuk. Lin Ming menghela nafas lega. Orang besar bodoh ini benar-benar membuat orang lain khawatir. Demon Sin berkata dengan sombong sambil menggelengkan kepala anjingnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Lin Ming menelan beberapa pil dan mulai bermeditasi. Sebenarnya, dia tidak menggunakan banyak energi. Tapi, karena dia akan segera menghadapi Xuan Yuqi, dia ingin memastikan dia dalam kondisi prima. Demon Sin berkata, Xuan Wuji seharusnya bertindak sesuai dengan surat Kaisar Iblis dan meninggalkan tanda jiwa di dalam lautan spiritual Giant Leviathan. Yang harus kita lakukan adalah menghapus tanda jiwa ini. Hal ini tidak sulit untuk dilakukan. Pertama, tenggelamkan persepsi Anda ke dalam saluran meridian Giant Leviathan, dan kemudian saya akan memandu Anda ke lautan spiritualnya. Oke, Lin Ming mengangguk dan kemudian mulai menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuh Giant Leviathan. Ketika dia berada di istana kekaisaran Dewa Iblis, dia pernah berpikir untuk menangkap Leviathan raksasa. Tetapi pada saat itu, kekuatannya terlalu lemah, jadi itu adalah tugas yang mustahil. Sekarang budidaya Lin Ming telah mencapai puncak ranah inti berputar awal dan dia juga memahami semangat bertarungnya sendiri. Dengan ini, menundukkan Giant Leviathan semudah membalikkan tangannya. Apa yang salah? Pada saat ini, dalam dimensi antara alis Giant Leviathan, Xuan Yuqi tiba-tiba kehilangan pandangan terhadap Lin Ming. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Saya jelas menggunakan kekuatan jiwa Giant Leviathan untuk meningkatkan jangkauan persepsi saya. Selama jaraknya tidak lebih dari 1000 mil, dia seharusnya tidak bisa lepas dari genggamanku. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Perasaan firasat yang kuat mulai muncul dalam hati Xuan Yuqi. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tapi meski begitu dia masih tidak tahu mengapa Lin Ming berani menghadapi 4 tetua wilayah Demon Laut Selatan bersama-sama serta Giant Leviathan Seinbis. Sekarang Lin Ming tiba-tiba menghilang dari pikirannya, dia merasakan sedikit ketakutan muncul di hatinya. 3 tetua lainnya saling memandang dengan panik. Seseorang bertanya dengan bingung, mungkin dia mati karena tentakel raksasa Leviathan. Bagaimana itu bisa terjadi? Xuan Yuqi berteriak dengan terengah-engah saat alisnya yang halus terangkat. Dari 3 sesepuh yang dia bawa ke sini hari ini, tidak satupun dari mereka memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis bersama Lin Ming. Pada akhirnya, rumor tetaplah rumor, melihat berarti mempercayai. Sebelumnya, tidak satupun dari sesepuh ini pernah melihat Lin Ming, dan tidak satupun dari mereka mengerti mengapa Xuan Yuqi menekankan betapa kuatnya Lin Ming. Ketiga sesepuh ini tidak menyetujui gagasan ini, dan berpikir sebaliknya. Menurut pendapat mereka, Lin Ming hanyalah seorang bayi laki-laki. Xuan Yuqi sekarang merasa bahwa membawa sekelompok orang sialan ini tidak membantu sama sekali. Ada yang aneh. Meski dia bersembunyi di celah sisik Giant Leviathan, kita tetap bisa mendeteksinya. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Satu-satunya kemungkinan adalah dia masuk ke ruang lain. Pembicaranya mungkin berbicara dengan santai, tetapi pendengarnya tertarik pada semua pemikirannya. Saat seorang tetua menggumamkan komentar acak, hal ini menyebabkan wajah cantik Xuan Yuqi menjadi pucat pasi. Apakah Lin Ming telah memasuki salah satu dimensi di dalam tubuh Giant Leviathan? Penghalang ruang mampu memutus segala persepsi. Jika Lin Ming benar-benar telah memasuki salah satu dimensi miniatur ini, maka persepsinya tidak lagi dapat melacak Lin Ming. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hanya Xuan Wuji dan dirinya sendiri yang mengetahui metode untuk memasuki dimensi Giant Leviathan. Bahkan tetua wilayah Demon Laut Selatan tidak mengetahui metodenya. Xuan Yuqi merasakan jantungnya berdebar kencang karena panik, kegugupan mengaburkan pikirannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kejutan dalam spiritualnya ketika jaringan rasa sakit yang menyiksa mulai menyebar dari dalam pikirannya. Pada saat ini, tanda jiwa Leviathan raksasa yang terhubung dengan pikirannya sedang diserang. Seseorang sedang mencoba untuk menghancurkan hubungan jiwa ini. Xuan Yuqi merasa ngeri. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Yang berdaulat Xuan, ada apa? Ketika ketiga tetua di samping Xuan Yuqi melihat reaksinya yang tiba-tiba dan penuh kekerasan, mereka memahami bahwa sebuah kecelakaan telah terjadi. Kulit Xuan Yuqi menjadi semakin jelek.
Dia telah menjalin hubungan jiwa dengan Giant Leviathan. Dia berada di pihak defensif. Tapi untuk Lin Ming, dia ingin menghancurkan hubungan jiwa ini dan membangun hubungan jiwanya sendiri. Dia berada di sisi ofensif. Berada dalam posisi bertahan, dia memiliki keunggulan mutlak. Bukan hanya itu, tapi budidaya dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari Lin Ming. Selama dia bisa menemukan serangan diam-diamnya dan bersiap menghadapinya, setiap hasil logis akan dengan mudah mengalahkan kesadaran jiwa Lin Ming. Namun, kenyataannya adalah kekuatan jiwa Lin Ming sangat tajam. Dia terus memaksa kesadarannya kembali, terus-menerus mengikis hubungan jiwanya dengan Giant Leviathan. Bagaimana ini mungkin? Payudara putih susu Xuan Yuqi dengan keras jatuh ke atas dan ke bawah. Karena dia mengonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, wajahnya sudah memerah. Bagaimana kekuatan jiwa anak ini bisa sekuat itu? Faktanya, bukan hanya kekuatan jiwa Lin Ming yang kuat. Lebih penting lagi, dia mendapat bantuan Demon Sin dan juga semangat bertarung, kekuatan yang mampu memotong semuanya menjadi nihil. Tentu saja, dia memiliki keunggulan melawan Xuan Yuqi. Kalian semua, tuangkan kekuatan jiwamu ke dalam diriku. Xuan Yuqi berteriak. Tiga tetua lainnya mulai menyadari bahwa situasinya memang mengerikan. Tanpa ragu, mereka semua mulai membanjiri Xuan Yuqi dengan kekuatan jiwa mereka. Sekarang, ketiga sesepuh hebat ini menggabungkan kekuatan dengan Xuan Yuqi, mereka berempat secara langsung melawan Lin Ming bersama-sama. Hehe, bayi kecil ingin tampil maksimal. Sepertinya orang suci ini harus sedikit dipusingkan. Demon Sin berkata dengan nada nakal yang angkuh. Di matanya, Xuan Yuqi dan monster berusia 1000 tahun lainnya seperti dia memang tidak lebih dari bayi kecil. Kekuatan jiwa Lin Ming sangat kuat, tapi melawan 4 musuh bersama-sama, dia memang gagal untuk mampu menangani semuanya. Sekarang dengan Demon Sin menuangkan kekuatan jiwanya ke Lin Ming, energi jiwa Lin Ming sendiri naik ke tingkat yang sama sekali berbeda. Demon Sin telah terjaga selama beberapa tahun sekarang, dan dengan materi surgawi yang dia peroleh dari Lin Ming yang mampu menyehatkan jiwanya, dia telah memulihkan cukup banyak kekuatannya. Bang! Kedua energi jiwa bertabrakan. Dengan Lin Ming dan Demon Sin bekerja sama, mereka secara langsung menghancurkan energi jiwa yang telah dilepaskan Xuan Yuqi. Lautan spiritual Giant Leviathan tiba-tiba bergetar. Tanda jiwa yang ditinggalkan Xuan Wuji akhirnya mengendur. Giant Leviathan mengeluarkan suara gemuruh yang besar, menyebabkan gelombang berombak besar di laut di bawah ini. Di Divine Phoenix Island, Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin semuanya melihat hal ini terjadi. Semuanya tercengang, apa yang telah dilakukan Lin Ming terhadap binatang raksasa ini. Bab 679, Xuan Yuqi yang terluka parah. Melawan binatang raksasa yang panjangnya hampir 100 mil ini, apa yang telah dilakukan Lin Ming untuk melukainya? Duan Mukun merasa ini sulit dipercaya. Ketika Lin Ming menggunakan teknik gerakan indah itu untuk menghindari serangan Giant Leviathan yang menyeluruh, dia hanya bisa menghela nafas kagum. Lalu, dan bahkan sekarang, dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang telah dilakukan Lin Ming. Leviathan raksasa masih mengaum di udara, suara soniknya membuat laut bergetar seolah ratusan ribu petir meledak bersamaan. Bang! Ekor Giant Leviathan tiba-tiba menghantam permukaan laut, langsung menimbulkan gelombang besar setinggi 10 mil. Gelombang yang bergejolak justru melesat ke langit dan menghanyutkan awan. Mereka tanpa perasaan melaju menuju Divine Phoenix Island, menenggelamkan hamparan luas reruntuhan istana. Melihat pemandangan ini, bahkan Feng Shen yang biasanya acuh tak acuh pun diam-diam terperangah. Ini adalah teror dari Super Saiyan Beast. Hanya saja tubuh besar itu sudah menjadi senjata yang tak terbendung. Ini benar-benar mesin perang super. Mungkin itu tidak terlalu luar biasa dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi jika digunakan untuk merebut markas sekte manapun di bawah kelas 5 akan langsung digulingkan. Duan Mukun berkata dengan emosi yang tulus. Jika tidak ada sejumlah penghancur kehidupan tahap ketiga dan pembangkit tenaga listrik di atasnya yang bersatu, maka mustahil menghentikan dampak energi Leviathan raksasa ini. Pada saat ini, dalam Giant Leviathan pertempuran antara Lin Ming, Xuan Yuqi, dan sisanya telah mencapai fase superheating. Xuan Yuqi dan tiga tetua agung memerah, dahi mereka berkeringat. Ini adalah konfrontasi langsung antara kekuatan jiwa dengan lautan spiritual Giant Leviathan sebagai medan perangnya. Meski begitu, Xuan Yuqi dan kelompoknya lah yang kalah. Sekarang Xuan Yuqi telah mundur ke tujuan akhir dari tanda jiwa. Dia mengirimkan kekuatan jiwanya, membentuknya menjadi hantu yang mengenakan baju perang hitam, replika dirinya yang hampir sama persis. Dan kemudian di depannya, memegang tombak putih, Lin Ming juga mulai muncul perlahan. Melihat Lin Ming, Xuan Yuqi mengertakkan gigi putihnya. Lin Ming, Anda punya nyali. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh bebuyutan dengan wilayah iblis laut selatanku? Lin Ming menganggap ini cukup lucu, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan kata-kata Sovereign Xuan, jika aku menyerah sekarang, apakah aku tidak lagi menjadi musuh bebuyutan wilayah Demon Laut Selatan? Anda, dada menggerahkan Xuan Yuqi naik turun dengan marah, Lin Ming yang bagus. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tunggu saja sampai Penatua Xuan keluar dari pengasingan. Begitu dia mencapai tahap keempat penghancuran kehidupan dan muncul, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghindarinya. Penghancuran kehidupan tahap keempat, saya harap dia tidak gagal dalam kultivasinya.
Lin Ming dengan acuh tak acuh tersenyum dan kemudian mengarahkan tombak panjangnya langsung ke Xuan Yuqi, menusukkannya langsung ke arahnya. Ini adalah senjata yang terbentuk dari kekuatan jiwanya. Semangat bertarung juga bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan semangat pertempuran ditambah dukungan Demon Sin, kekuatan serangan tombak ini menyebabkan wajah cantik Xuan Yuqi menjadi pucat karena ketakutan. Dia langsung menilai bahwa mustahil baginya untuk memblokir tombak ini. Tapi, tepat di belakangnya ada tanda jiwa yang ditinggalkan Xuan Wuji. Jika dia tidak melawan dan melarikan diri, maka tanda jiwa ini akan dihancurkan oleh Lin Ming. Xuan Wuji adalah penguasa sejati wilayah Demon Laut Selatan dan Giant Leviathan adalah salah satu alat terhebatnya untuk menantang dunia. Jika dia kehilangan Giant Leviathan di sini, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa selamat dari kemarahan Xuan Wuji. Dalam keraguan singkat ini, Xuan Yuqi mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Tombak jiwa Lin Ming telah menembus ke arah Xuan Yuqi. Xuan Yuqi berteriak keras dan benar-benar menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya, menebaskan pedangnya ke tombak Lin Ming. Namun, perbedaannya terlalu besar. Kekuatan jiwa Demon Sin sudah jauh lebih kuat dari Lin Ming. Sekarang dengan keduanya berkumpul menjadi satu, ini bukanlah kekuatan yang mampu dilawan oleh Xuan Yuqi dan ketiga tetua agungnya. Dalam pertukaran gerakan, hanya terdengar suara gertakan saat pedang Xuan Yuqi patah. Tanpa melambat sama sekali, tombak panjang Lin Ming menembus dada Xuan Yuqi. Darah mekar seperti teratai merah. Wajah Xuan Yuqi langsung memucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dasar iblis kecil, aku akan mengingatmu. Suara Xuan Yuqi penuh dengan kebencian saat dia mengucapkan kata-kata ini. Di atas tombak panjang Lin Ming, tubuhnya mulai hancur, perlahan menghilang. Setelah Xuan Yuqi menghilang, tanda jiwa yang ditinggalkan Xuan Wuji berada tepat di depannya. Sekarang tidak ada lagi penghalang yang menghentikannya. Lin Ming memusatkan pandangannya pada tanda seperti api hitam ini. Itu seukuran telapak tangan, dan di sekitar tanda hitam ini, kekuatan jiwa telah terbentuk menjadi rantai tali rahasia, menyebar seperti gurita saat memenjarakan lautan spiritual Giant Leviathan. Lin Ming, hancurkan ini dan buatlah merek dengan tanda jiwamu sendiri. Dengan itu, Giant Leviathan akan menjadi milikmu. Orang besar yang konyol ini tidak memiliki banyak potensi untuk berkembang, dan tentu saja dibandingkan dengan orang suci ini, ia seperti lumpur bagi surga. Namun, keuntungannya adalah ia sudah dewasa, Anda tidak perlu repot membesarkannya. Binatang buas ini seharusnya cukup untukmu saat kamu masih berada di benua tumpahan langit. Setelah Anda memasuki alam para dewa, Anda akan dapat menukarnya dengan monster kontrak baru. Mengerti. Lin Ming samar-samar tersenyum saat mendengar kata-kata sombong Demon Sin. Dengan tombak panjang di tangannya, dia mendekati tanda jiwa Xuan Wuji. Pada saat ini, dalam dimensi Giant Leviathan, Xuan Yuqi terbatuk-batuk sebelum dia jatuh ke tanah. Bahkan tidak ada sedikit pun darah tersisa di wajahnya dan bibirnya sangat pucat, keringat mengalir di seluruh tubuhnya. Jika kekuatan jiwa seseorang rusak, maka tubuh tidak akan dirugikan. Namun, cedera pada kekuatan jiwa seseorang bahkan lebih menyusahkan. Tanpa harta karun yang memberi nutrisi pada jiwa surgawi, itu hanyalah luka yang mustahil untuk disembuhkan. Yang berdaulat Xuan, kamu baik-baik saja. Tiga tetua lainnya merasa khawatir. Mereka telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa mereka. Adapun kerusakan pada lautan spiritual mereka, keadaan mereka hanya sedikit lebih baik daripada Xuan Yuqi. Pada saat ini, mereka akhirnya mulai menyadari betapa seriusnya situasi ini. Lin Ming telah menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk membalikkan segala rintangan dan mengalahkan mereka berempat digabungkan. Mereka percaya bahwa mereka telah membayar harga karena meremehkan musuh mereka. Tapi kenyataannya adalah bahkan jika mereka tidak melebih-lebihkan Lin Ming, tidak ada yang akan mengubah hasil pertempuran ini. Yang berdaulat Xuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penatua bertanya sambil mengertakkan gigi. Lari, kami sedang melarikan diri sekarang. Xuan Yuqi menyeret dirinya dari lantai dan menelan pil merah. Ini bukanlah pil pemulihan jiwa, melainkan pil racun darah yang mempotensi seseorang hingga batasnya. Itu mirip dengan pil darah merah yang diambil Lin Ming sebelumnya untuk membakar esensi darahnya. Itu memiliki efek samping yang sangat besar pada tubuh. Jiwa Xuan Yuqi sudah terluka. Jika dia menelan pil racun darah ini juga, maka keadaan menyedihkan yang akan dia alami setelah ini bisa dibayangkan. Itu akan memperburuk lukanya dan merusak sumber kehidupannya, kemungkinan besar budidayanya pun akan rusak. Saat ketiga tetua agung melihat Xuan Yuqi menelan pil racun darah ini, mereka semua sangat terkejut. Yang berdaulat Xuan, apa yang kamu lakukan? Jika kita kalah maka kita hanya perlu melarikan diri. Anda tidak perlu menggunakan pil racun darah untuk melakukannya. Meski begitu, jika kita melarikan diri, apa yang akan kita lakukan dengan Giant Leviathan? Leviathan raksasa. Xuan Yuqi tertawa terbahak-bahak. Ketiga tetua ini tidak tahu apa yang terjadi dan terus memikirkan tentang Giant Leviathan yang terkutuk itu. Raksasa Leviathan bukan lagi milik kita. Jika kita terlambat melarikan diri, kita tidak akan bisa melarikan diri lagi. Saat Xuan Yuqi berbicara, khasiat obat dari pil racun darah telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Karena dia harus menstimulasi esensi darahnya, wajahnya memerah dengan warna merah yang tidak normal. Tanpa ragu-ragu, dia membuka saluran keluar dari dimensi ini dengan keterampilan rahasia. Sosok montoknya bersinar, dan dia melesat ke arah cakrawala jauh dengan kecepatan penuh.
Satu-satunya penyesalannya menghadapi Lin Ming sekarang adalah dia ragu-ragu. Jika dia dengan tegas memutuskan untuk melarikan diri maka jiwanya tidak akan terluka dan dia juga tidak harus menanggung efek samping dari pil racun darah. Saat ketiga tetua melihat Xuan Yuqi melarikan diri, mereka semua saling melirik dengan kecewa. Leviatan raksasa bukan lagi milik mereka. Apa maksudnya? Kita harus mengikutinya. Seorang penatua berkata sambil bergegas keluar dari dimensi. Sekarang bukan lagi waktunya memikirkan apa yang telah terjadi. Tidak peduli apapun, situasinya benar-benar lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Penatua Zhou, kedua tetua lainnya berseru. Tapi, saat mereka melihat sosoknya menghilang menjadi titik hitam, keduanya menghela nafas dengan getir dan mulai mengejarnya. Keduanya memiliki kultivasi pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Meskipun mereka benar-benar melepaskan energinya untuk melarikan diri dengan cepat, mereka tidak menggunakan pil racun darah yang memiliki banyak efek samping. Jika Giant Leviathan bukan milik mereka, apakah itu dikendalikan oleh Lin Ming? Itu, tidak mungkin. Kedua sesepuh memikirkan hal ini. Ketika Xuan Wuji menguasai Giant Leviathan, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Dia tidak hanya mengatur susunan yang besar, tetapi dia juga menggunakan keterampilan rahasia untuk mempersarafi jiwanya serta memiliki banyak master yang mendukungnya bersama-sama. Hanya dengan kondisi seperti ini dia kemudian berhasil menempatkan merek tanda jiwa pada Giant Leviathan. Itu terjadi di lautan spiritual Giant Leviathan yang belum memiliki master. Jika Giant Leviathan punya master, maka ini akan jauh lebih sulit. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah dan diam-diam menguasai Giant Leviathan. Paling-paling dia akan menghancurkan tanda jiwa yang ditinggalkan Xuan Wuji dengan semacam keterampilan rahasia. Tanpa tanda jiwa, Giant Leviathan akan tertidur lelap. Untungnya, di benua tumpahan langit, hanya Xuan Wuji yang mendapatkan surat Kaisar Iblis yang merinci metode untuk mengendalikannya. Jika Giant Leviathan dapat dipulihkan, maka mereka tidak akan terlalu menderita karena kemarahan Xuan Wuji karena kehilangan binatang itu. Saya benar-benar tidak tahu apa artinya Lin Ming digunakan untuk mengisolasi atau menghancurkan tanda jiwa Elder Xuan. Seorang penatua berkata dengan tidak percaya. Kami meremehkan Lin Ming. Penatua lainnya menggema. Dia tidak mengerti mengapa Lin Ming tiba-tiba menjadi kuat sedemikian rupa. Rahasia apa yang dia simpan di tubuhnya? Seorang pemuda berusia awal 20-an mampu mengalahkan 4 tetua agung. Apakah ini mungkin? Ketika kedua sesepuh tenggelam dalam pikiran mereka, mereka tiba-tiba mendengar raungan buas bergema dari belakang mereka. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu tubuh mereka, membuat mereka takjub, membuat mereka menyimpang dari jalur penerbangan aslinya. Di bawah mereka gelombang besar muncul, hampir menelan mereka berdua. Apa yang sedang terjadi? Kedua sesepuh agung itu terkejut. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Giant Leviathan yang seharusnya kehilangan semua kemampuan untuk bertindak sebenarnya terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Adapun beberapa ribu tentakel di dekat mulutnya, semuanya menari di udara seperti tangan iblis, bergegas mengelilingi mereka berdua. Tentakel yang menakutkan ini dapat menghancurkan ruang angkasa dan membelah lautan. Mereka mengandung energi yang sangat besar yang menyulitkan seseorang untuk mengumpulkan keberanian, menghilangkan semua pikiran perlawanan. Apa yang sedang terjadi? Tanpa tanda jiwa, Giant Leviathan seharusnya tertidur lelap. Seorang penatua memucat ketika dia melihat tentakel ini semakin dekat dengannya. Bahkan jika dia tidak tidur, dia tetap tidak akan membidik kita. Penatua lainnya berkeringat dingin. Secara logika, dibandingkan dengan Giant Leviathan ini, mereka hanyalah semut bagi seekor gajah. Seekor gajah tidak seharusnya mulai menyerang semut. Saat kedua orang itu linglung, ribuan tentakel akhirnya menyusul mereka, menjalin jaring yang menakutkan di sekeliling mereka dan menutup setiap jalan keluar. Mereka berdua menyadari bahwa mereka sekarang berada dalam situasi yang sama persis dengan yang dialami Lin Ming seperempat jam yang lalu. Tapi perbedaannya adalah Lin Ming punya cara untuk mengatasi ini. Adapun kedua tetua daerah Demon Laut Selatan ini, mereka mulai tenggelam dalam keputusasaan. Bab 680, tenang. Ayo serang bersama. Seorang tetua berteriak keras saat dia menghadapi tentakel raksasa Leviathan, sambil mengeluarkan penggaris dari cincin spasialnya pada saat yang bersamaan. Penatua lainnya mengeluarkan pedang yang berat. Keduanya mulai memutar esensi sejati mereka hingga batasnya, menggunakan kemampuan pamungkas mereka. Dua badai esensi sejati berwarna hitam meletus. Di bawah kendali kedua tetua, kedua serangan itu menyatu menjadi satu, menghantam jaring tentakel dengan keras. Bang! Api meledak. Beberapa tentakel bersinar yang terkena serangan terberat meredup, dengan cepat menyusut kembali. Namun, semakin banyak tentakel yang bergegas mengambil tempat mereka, tidak menyisakan ruang bagi kedua sesepuh untuk berlari seperti sebelumnya. Ini buruk. Melihat tentakel yang dipenuhi energi mengalir ke arah mereka, mata kedua tetua agung itu berubah menjadi merah darah. Dengan kekuatan penghancuran kehidupan tahap pertama yang tidak berarti, melawan jaring yang terbuat dari tentakel Leviathan raksasa ini adalah hal yang mustahil. Aku akan menghabiskan hidupku. Kedua sesepuh memikirkan ide ini pada saat yang bersamaan. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan mereka. Saat tentakel besar itu melesat ke arah mereka, mereka sebenarnya mulai melambat, membungkusnya tanpa sedikit pun niat untuk menembus tubuh mereka. Kedua sesepuh merasa seolah-olah tubuh mereka dikekang oleh beberapa ular piton besar.
Organ-organ mereka terasa sangat sakit, dan tulang-tulang mereka hampir patah. Binatang sialan ini. Kedua sesepuh agung itu meneteskan keringat karena rasa sakit. Mereka telah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan. Di saat hati mereka dipenuhi kesedihan dan keputusasaan, mereka juga menyadari sesuatu. Leviathan raksasa ini pasti dikendalikan oleh seseorang, jika tidak maka ia akan membunuh mereka dan tidak mengepung mereka seperti ini. Adapun orang yang bisa mengendalikan Giant Leviathan, mereka hanya bisa memikirkan satu orang. Itu adalah Lin Ming. Kedua sesepuh hampir tidak dapat mempercayai hal ini. Ketika Xuan Wuji menyerahkan kendalinya pada Giant Leviathan, dia telah membuat formasi susunan besar-besaran, menggunakan keterampilan rahasia untuk potensi jiwanya, dan bahkan telah mengumpulkan banyak master untuk mendukungnya. Meski begitu, dia baru saja berhasil. Tapi Lin Ming, hanya dengan kekuatannya saja, bagaimana dia bisa secara bersamaan menangkis dan melawan serangan empat sesepuh, dengan paksa menghapus tanda jiwa yang ditinggalkan Xuan Wuji, dan bahkan kemudian menanam tanda jiwanya sendiri sedemikian rupa, waktu singkat. Memikirkan hal ini, kedua sesepuh mulai merasakan rasa takut yang mendalam dari dalam diri mereka. Mereka tidak lagi menganggap Lin Ming sebagai pemuda berusia 20 tahun. Bagi mereka dia sekarang adalah seorang jenius yang luar biasa, keberadaan yang menakutkan dan misterius di luar pemahaman mereka. Astaga, kedua sesepuh merasakan tubuh mereka menegang. Tentakel raksasa Leviathan dengan cepat kembali saat binatang itu membuka rahang besarnya dan menelan kedua sesepuh. Kedua sesepuh melihat gelap gulita untuk sesaat, dan pada saat berikutnya mereka tiba di dimensi merah terang. 10 mil jauhnya, ketika Feng Shen, Duan Mukun, dan Lan Xin melihat ini, mereka semua terkejut dan tidak dapat berkata-kata. Setelah Lin Ming mengebor tubuh Giant Leviathan, dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menyebabkan Giant Leviathan mengaum kesakitan selama 1/4 jam penuh. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua tetua wilayah di Laut Selatan mulai melarikan diri secara terpisah. Untunglah dua orang di depan dapat melarikan diri dengan selamat, tetapi dua orang di belakang mereka terlalu lambat. Mereka telah ditangkap oleh Giant Leviathan. Apa yang sedang terjadi? Ini seperti, Giant Leviathan ini telah ditundukkan oleh Lin Ming. Feng Shen tidak bisa mempercayai kata-katanya sendiri yang keluar dari mulutnya, tapi hanya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Duan Mukun juga memuji, luar biasa. Meskipun Giant Leviathan ini tidak terlalu hebat dalam pertarungan 1 lawan 1, ia dapat menampilkan kekuatan penghancur yang sangat besar di medan perang berskala besar. Ini adalah binatang perang hebat yang bahkan membuat iri tanah suci. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Lin Ming, setiap tindakannya merupakan teka-teki bagi kami. Duan Mukun menghela nafas. Saat ini dia tidak lagi berpikir untuk bersaing dengan Lin Ming. Selama dia bisa tetap berhubungan baik dengan Lin Ming, maka itu akan memungkinkan masa depan tanah suci kayu ilahi untuk melihat jalan yang lebih luas dan lebih tinggi. Pada saat ini, di dimensi dalam Giant Leviathan, Lin Ming mengenakan pakaian hitam saat dia berdiri tegak, tangannya disilangkan di belakang punggungnya. Dia dengan tenang menatap kedua sesepuh. Meski tatapannya damai, ada juga sisi samar yang menyebabkan detak jantung seseorang berdetak kencang. Lin Ming, seorang penatua menelan ludah. Ketika hadiah diberikan pada Lin Ming di seluruh Laut Selatan, dia telah melihat potret Lin Ming. Pemuda di depannya ini tampak serupa, tetapi ada perbedaan yang sangat besar dalam temperamennya. Lin Ming dalam potret adalah seorang pemuda tampan dan lembut, tapi Lin Ming di depan mereka seperti seorang raja yang memerintahkan hidup dan mati. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Seorang penatua mau tidak mau bertanya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa keberadaan menakutkan di depannya ini hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Ketika penatua ini masih muda, dia juga memiliki bakat tingkat Sein. Ketika dia berumur 20 tahun, dia adalah seorang seniman bela diri Hautian. Karena bakatnya yang luar biasa, dia hanya mampu melawan master level Xiantian yang terburuk. Ini sudah merupakan pencapaian yang sangat mencengangkan. Tapi dibandingkan dengan Lin Ming, bahkan menggambarkan perbedaan ini sebagai awan dan lumpur tidak cukup untuk menjelaskannya dengan adil. Aku adalah aku. Adapun nama Lin Ming saya pikir Anda sudah tahu. Lin Ming dengan acuh tak acuh mengembangkan tombak putihnya dan mengarahkannya ke arah kedua sesepuh. Sekarang aku akan memberimu pilihan. Menyerahlah padaku dan izinkan aku dengan bebas memasang segel budak di dalam dirimu selama 50 tahun. Setelah 50 tahun, aku akan membebaskanmu. Kalau tidak, satu-satunya pilihanmu adalah kematian. Lin Ming awalnya ingin membunuh kedua sesepuh ini, tapi setelah mempertimbangkannya lagi, Master Penghancuran Kehidupan tahap pertama memang memiliki kekuatan tempur yang sangat baik. Harus diketahui bahwa Mu Fengxian sendiri juga merupakan Master Penghancur Kehidupan tahap pertama. Melancarkan perang melawan sekte bukanlah masalah satu orang, apalagi ketika kekuatan individu Lin Ming sendiri sebenarnya tidak sekuat itu. Menghadapi Xuan Wuji yang kuat, Lin Ming harus mengambil keuntungan sebanyak yang dia bisa. Xuan Wuji akan segera keluar dari pengasingannya. Pada saat itu, bahkan jika Lin Ming lebih lemah dari Xuan Wuji, dia masih harus memiliki kualifikasi untuk puas dengannya. Aku lebih baik mati daripada segel budak ditanam di dalam diriku. Seorang penatua meludah dengan gigi terkatup. Bagi seorang seniman bela diri yang bangga, segel budak hanyalah bentuk penghinaan tertinggi. Begitu segel budak dipasang, dia hanya akan menjadi budak yang tidak punya pikiran, dia tidak akan pernah bisa memiliki pikirannya sendiri. Kalau begitu biarkan aku membantumu.
Lin Ming berkata tanpa ragu-ragu. Dia mengangkat tombaknya, hendak membunuh mereka, ketika pada saat itu penatua lainnya berteriak, tunggu. Tangan Lin Ming berhenti. Dia bertanya, apa lagi yang ingin kamu katakan? Pikiran Elder yang lain berpacu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu bilang segel budak ini hanya akan bertahan selama 50 tahun, kenapa aku harus percaya padamu? Setelah segel budak dipasang, budak tersebut harus mematuhi setiap perintah dari tuannya, bahkan tidak dapat melakukan bunuh diri. Jika Lin Ming tidak melepaskan segel budak ini 50 tahun dari sekarang, maka itu benar-benar kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Lin Ming mencibir, saya dapat mengendalikan paling banyak 10 orang dengan segel budak saya. Jadi, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanku selama 50 tahun. Apakah penjelasan ini memuaskan Anda? Kata-kata Lin Ming bisa digambarkan sebagai sangat arogan dan tidak terkendali. Setelah penatua mendengar ini, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa tidak mengakui bahwa Lin Ming memiliki modal untuk mengucapkan kata-katanya. 50 tahun kemudian, Lin Ming sudah menjadi kaisar yang tak tertandingi, bahkan mungkin berdiri di puncak semua pusat kekuatan tingkat kaisar. Bagaimana mungkin dia bisa menyia-nyiakan 2 slot segel budaknya untuk membangkitkan 2 budak penghancur kehidupan tahap pertama? Sang tetua berkata, baiklah, saya setuju. Elder Sun, kamu, Elder yang mengatakan dia lebih baik mati daripada menyerah melihat Elder lainnya berkompromi dan mulai panik. Kamu lebih suka membuang martabatmu dan menghancurkan hati seni bela dirimu hanya agar kamu bisa hidup dalam aib seperti itu. Tahukah kamu bahwa setelah dikendalikan, Lin Ming akan membuat kita membunuh keturunan kita sendiri? Elder Zhou, kamu masih memikirkan hal itu di saat seperti ini. Elder Sun dengan murung mengangkat matanya, dengan lesu menatap lelaki tua lainnya. Kami, para seniman bela diri jalur iblis selalu mengutamakan diri sendiri dan terutama, menjadikan diri kami sendiri sebagai pusat dari semua keputusan. Jadi siapa yang peduli jika kita terpaksa mengkhianati dan membunuh orang-orang dari wilayah Demon Laut Selatan? Adapun hati saya terhadap seni bela diri, siapa yang peduli? Budidaya kami telah mencapai batas yang dapat kami capai. Dalam hidup kami, tidak ada harapan bagi kami untuk mencapai tahap kedua penghancuran kehidupan, jadi mengapa saya harus peduli jika hati seni bela diri saya hancur? Jika kamu ingin mati maka aku tidak akan menghentikanmu, tetapi aku tidak ingin mati, aku belum menjalani hidupku. Di paruh pertama hidupku, aku mati-matian berjuang untuk semua peluang keberuntungan seperti orang gila, menutup diri untuk berlatih, dan sekarang setelah kesulitan besar, aku akhirnya bisa menikmati hasil kerja kerasku. Saya juga ingin menikmati hidup saya beberapa ratus tahun ke depan. Saya tidak ingin mati di sini. Beberapa seniman bela diri, seperti Lin Ming, berlatih seniman bela diri untuk mencapai puncak seni bela diri. Beberapa seniman bela diri yang berlatih seniman bela diri melakukannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, memiliki status lebih tinggi, dan menikmati semua keindahan dan dosa berat dunia. Penatua Sun adalah salah satu dari seniman bela diri yang terakhir ini. Dia terlalu bernostalgia dan enggan berpisah dengan hidupnya, dia belum cukup menikmatinya. Jika pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tidak berpartisipasi dalam perang suatu sekte dan tidak mencoba mencari peluang keberuntungan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi, maka mereka bisa dengan santai pergi ke negeri yang lebih kecil dan menikmati hidup seperti dewa yang hidup. Mendengar Penatua Sun mengatakan ini, Penatua Zhou juga ragu-ragu. Jika seseorang bisa hidup, siapa yang mau mati? 1 juta mil jauhnya, provinsi mendalam. Sisi paling selatan dari benua tumpahan langit memiliki total 10 domain dan 9 provinsi. Di antaranya, sebuah provinsi, sedikit lebih kecil dari sebuah domain. Misalnya, wilayah sekitar Divine Phoenix Island dianggap sebagai provinsi Divine Phoenix. Provinsi Divine Phoenix berada di bawah domain lain yang lebih besar, namun ada juga beberapa provinsi yang independen. Misalnya saja, provinsi mendalam seperti ini. Provinsi mendalam terletak di antara wilayah 5 elemen dan provinsi Gunung Hakim. Jaraknya 1 juta mil dari wilayah Cakrawala Selatan. Sekte nomor 1 di provinsi mendalam adalah Istana Mendalam Yin Yang, sekte kelas 5 yang baru dipromosikan. Metode budidaya Istana Mendalam Yin yang berfokus terutama pada budidaya ganda sebagai kemampuan yang saling melengkapi. Di sini, penanaman ganda memberikan manfaat bagi pria dan wanita. Itu berbeda dari gaya penghisapan energi yang dilakukan oleh wilayah Demon Laut Selatan. Dengan demikian, Istana Mendalam Yin Yang hampir tidak bisa dianggap sebagai sekte ortodoks. Karena karakteristik khusus dari metode kultivasi ini, banyak murid Istana Mendalam Yin yang adalah pasangan suami istri yang berkultivasi bersama. Bahkan pemimpin istana dari Istana Mendalam Yin yang adalah pasangan. Pria itu bernama Xing Ji dan wanita itu bernama Xing Ken, mereka terkenal sebagai bintang ganda Yin dan Yang. Budidaya pasangan Xing sama-sama berada pada tahap kedua penghancuran kehidupan. Karena metode budidaya Yin Yang, mereka sangat cocok untuk menggabungkan serangan mereka. Jika keduanya bergabung, mereka sebenarnya hanya mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga. Pasangan Xing memiliki seorang putra. Namanya Xing Yang dan dia adalah talenta tingkat kaisar. Selama talenta tingkat kaisar tidak mati, mereka akan memiliki peluang kecil untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Pasangan Xing menaruh harapan yang sangat tinggi pada Xing Yang.
Mereka berharap dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di masa depan dan memimpin istana mendalam Yin yang menjadi tanah suci sejati. Saat ini, di dalam halaman elegan di bagian timur istana mendalam Yin Yang. Sebuah pohon besar berumur ribuan tahun menjulurkan daun dan dahannya yang subur, menutupi seluruh halaman. Di bawah pohon besar ini, ada meja batu sederhana, dan di atas meja batu itu ada satu set teh. Duduk mengelilingi meja batu ini ada 3 orang. Yang bertanggung jawab di meja ini adalah seorang wanita tua yang mengenakan jubah. Rambut peraknya ditata apik ke atas, diikat dengan jepit rambut Phoenix yang indah. Orang ini adalah penatua tertinggi dari Divine Phoenix Island, Mu Fengxian. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.